Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Jadi kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya? Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa ke internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi hanya ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Ntar gajinya berapa kalau jenderal? Nah, gue nggak tahu Nggak tahu, makanya. tapi kan Ungkap dong. Loh, Ngomong apa adanya. Nggak, gue nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti Kenapa tentara- Anda menuduh beliau korup? Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Hah? Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Ini tamunya nggak kaleng-kaleng ini. Iya. Guys, Walaupun dia bukan HI tapi pengalaman Pengalamannya HI banget dan Yes. cukup viral. Cukup ini salah satu tamu yang viral ini. Karena Banyak isu-isu negatif, positif, segala macam atas keberadaannya. oh iya. Iya kalau gue yang lihat di ininya ya. Oh. Gue bilang nih, ini orang kalau bener kasihan juga sih, salah kerjaan kalau kata dia. Karena kerjaannya lah yang Kerjaannya bikin dia jadi yang bikin rame. rame, kerjaannya dia yang bikin rame. Iya. Oke, kita langsung sambut, ini dia Sandy Fardiansyah. Sandy ini sekretaris pribadi Ibu Iriana. siap. Wis dari 2015. 2015. Ini kan pekerjaannya keren. Tapi isu-isunya tuh kayak dia udah nggak boleh ngapa-ngapain kalau udah jadi gitu. Iya. Iya nggak? Iya sih. Dia mau ngapa-ngapain, gara-gara Sekpri gitu. Iya benar sih. Iya. Sebelum tanya itu kita tanya dulu pengalaman internasional dulu. Iya, Waduh. boleh. Siap. Pengalaman internasional sebagai atau pertama kali deh? Iya, pertama kali ke luar negeri kemana? Dari sebelum jadi ini. Belum pernah. Sama sekali. Iya, seingat saya belum pernah. Jadi ke luar negeri pertama kali karena Ketika bertugas di kepresidenan. Oh enggak, dulu pernah, cuman kayak pelatihan doang di Bangkok. latihan apa? Dulu kita saya dulu sebelumnya di Sandi Negara. BSSN itu. BSSN dulu masih namanya Lemsanek. Ini gua lu apa saya? Gue lu aja Gue nggak lu apa-apa. aja ya. Iya, aman. Tuh, biasa formal soalnya. Iya. Kita di sini aing sia. Iya. Aing sia. Saya bukan Pak Jokowi kok, aman. Iya, dulu Ke Bangkok itu di Lembaga Sandi Negara. Ya, Lu emang kerja di situ, San? Di situ dari 2011 sampai 2015 itu. Sandi sebelum Negara tuh pindah ngapain ke sih sana. sebenarnya? Kita, saya kebetulan kan lulusan akademinya nih, sekolah Iya, tinggi Sandi Negara. sekolahnya. Iya. Ya, secara ini gampangnya bayangannya kalau di film-film kayak NSA lah, National Security Agency yang di Amerika. Iya. Gitu. Itu kan fungsi ideal ya, sampai protokol misalnya peluncuran nuklir itu harusnya kita gitu. Kita punya nggak? Kagak ada nuklirnya juga. Ada. Ya saya tahu ngeluncurin apaan kayak. Keluncurin produk. Launching sepatu kayak apa gitu. Ya pengamanan informasi lah. Oh, gitu sebenarnya itu ya Sandi Negara ya. Ini sekalian deh yang kebocoran si PDN itu apa tuh? Langsung ke situ ya. Ya sekalian mas, Enggak. kayaknya itu nggak mungkin nggak nanya Iya, itu. enggak, atau harusnya itu siapa yang urusin? Ah. Iya nggak? BSSN. Makanya kemarin kan yang muncul kan Kominfo sama BSSN. Iya. Ini mah saya karena udah lama nggak di sana ya, hampir Iya. 10 tahun. Saya tanya-tanya ke teman, sebenarnya kalian terlibat nggak? Ternyata nggak terlibat. Si BSSN. BSSN. Jadi memang secara waktu itu SK atau peraturannya Oh, itu iya. dilibatkan. Tapi selama proses itu
mungkin rapat pun hanya formalitas. Jadi sampai teknis-teknisnya tuh nggak. Gitu. Oh. Tapi Maksudnya yang menjaga keamanannya sebenarnya BSSN punya kemampuan harusnya itu? Punya, saya yakin punya. Oh, ada nggak data-data yang BSSN yang mengelola nih? Jadi kayak servernya gitu di BSSN dan yang jaga BSSN gitu. Gini, BSSN tuh dia kan utamanya melayani instansi pemerintah. Jadi harus ada permintaan dulu. Oh. Misalnya Cing Abdel nanti jadi gubernur Jakarta misalnya ya. Ya, amin. Minta nih datanya dilindungi, bisa ke BSSN. Harus ngajuin dulu instansinya. Gitu. Sekarang yang udah berjalan nasional setahu saya BSRE. Apa itu? Yang sertifikat elektronik. Jadi kan kalau sekarang ngurus kakak nih ke Dukcapil, udah ada scan QR code. barcode-nya. Ya. Nah, itu dari BSSN. Itu atas permintaan Dukcapil. Iya, dulu berarti Kemendagri minta Kemendagri. supaya ada kerjasama itu. Cuma kertasnya jadi kertas biasa sekarang, kartu keluarga. Emang? Dulu kan yang biru beda gitu Iya. kan, sekarang jadi HPS biasa kan. Nah, ini juga saya juga pernah mempertanyakan gitu, kenapa masih pakai kertas? Kalau udah Kan itu udah digital pakai aja. itu, udah digital, Iya. tinggal di-scan datanya keluar. Katanya apa? Ya itu Supaya kalau- paradigma di bawah masih saya tahu nih arahnya nih. Kalau di kertas hilang, lo punya. Kertasnya Iya. ya. Jadi udah gitu HPS biasa. Gua Iya. pasti kasih sampai nanya, ini aslinya mana Pak? Enggak yang itu Itu. aslinya. Saya hasilnya Tegal gitu. Manggil dia di Jakarta aja. Langsung bedong ngomongnya, Iya. awalnya enggak. Iya. Saya hasilnya Tegal. Iya, iya, Oh iya. itu ya BSSN ya. Iya, iya. Jadi pernah pelatihan ke Bangkok. Ke Bangkok itu dulu pertama kali. Waktu di kerja, BSSN. masih kerja di BSSN. Jadi kuliahnya adalah kuliah Sandi Negara. Sandi Sandi Negara. Negara. Itu di mana sih? Di Bogor. Ciseeng, Parung. Iya, Oh, di iya, kita Kabupaten pernah. Kita Bogor. pernah Iya, iya, iya. bareng sama yang ini kan, yang sekolah apa satu lagi? Intel ya? Apa? Kalau STIN, Sekolah STIN. Tinggi Intelijen itu di daerah Sentul. Atau Jadi masih- kita iya, terpisah. Sekolah Tinggi Sandi Negara di bawah BSSN, kalau STIN di bawah BIN. BIN. Jadi beda emang. Oh, iya, iya. Dulu kira sama, Sandi Negara tuh Intel juga gitu kirain. Nah, orang Sandi itu udah pasti orang Intel. Tapi orang Intel belum tentu orang Sandi. Nah, bingung lagi kan? Orang Mungkin Sandi udah pasti Intel. Iya. Pasti kerjanya di Intel, badan apa? Badan intelijen lah. Enggak, di BSSN. Jadi ya insan Sandi itu termasuk dalam komunitas intelijen lah. Tapi orang Intel belum tentu dia akan belajar Sandi. Oh, mungkin aja dia bisa insinyur tapi jadi Ya, Intel gitu loh. Bisa. Oh. Jadi kerjaan Intel. iya, kerjaan lulusan sekolah tinggi Sandi itu pasti BSSN, nggak ada lagi. Pasti. Jadi awalnya transitnya lah. Oh, ya. Karena kan situ dia dulu. sekolah dinas di bawah BSSN. Ah. Jadi Harus ke begitu situ dulu lulus ya. jadi PNS di BSSN. Nah, setelah lulus, kalau dulu-dulu nih zaman Akademi Sandi Negara itu banyak ke Kementerian Luar Negeri karena dia mengisi posting-posting di KBRI Oh. untuk Petkom, petugas komunikasi. Nah, insan Sandi itu pasti Intel. Intel. Nah, kalau insan Sandy belum tentu. Jadi Sepri. Jadi pas masuk Sandy belajar Sandi. Iya. Itu dia. Bisa begitu. Kayak udah direncanain ya. Iya, Kayak udah direncanain ya dari kecil ya. hidupnya. Iya kayaknya deh harus sekolah Sandi Negara. Kamu Iya, nggak bisa iya. sekolah lain kamu. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Nggak ada. Oh Intel tuh Sandi. Sandi tuh Intel juga. Iya. Karena mempelajari. Belajari, kita ada namanya dulu Latsar Intel PAM, latihan dasar intelijen pengamanan. Dagang bakso gitu ya. Kan katanya Ada gitu juga. Intel. Kan Intel dagang bakso katanya. Sekarang mau ini ojol. Ojol ya bener. Bener sih tiap video penangkapan polisi ada ojol ya pasti. Iya. Yang duluan giniin tersangkanya bisa gitu ya. Ini satu angkat yang lulusan bareng itu banyaknya kerja di mana sekarang? Masih di lembaga Sandi, tapi beberapa ada yang di KSP, misalnya ada yang di Setkap, ada yang di BP POM juga ada yang di Kementerian Investasi juga ada. Sebagai Biasanya pada megang IT-nya. IT-nya. Security-nya. Jadi lebih banyak ini IT ya di sana. IT. Jadi kalau Sandi yang klasik itu kan masih paper and pencil. Jadi kita nulis-nulis gitu kan. Pakai apa ya? kode-kode gitu. Iya, Iya, Sandi Morse lah, Cesar, PGNet dan lain sebagainya. Nah sekarang itu kan sudah ke IT. Bentuknya jadi kalau yang dia misalnya teknik kripto, nanti dia pemrograman tuh bikin coding, algoritma. Nanti kalau yang dulu masih jurusan rancang bangun, nanti dia bikin softwarenya atau bikin hardwarenya. Oh. Sebenarnya lebih ke IT ya. Iya. IT. Lebih ke empok. Oh IT. Empok IT. Oh IT. Oh IT. Iya, ya.
Cuma karena judulnya Sandi Negara, orang jadi nggak tahu kan apa nih sebenarnya Sandi Negara. Iya, kerja aja. Iya. Bahasa ini sandi. sih kriptografi. Kalau di luar negeri namanya ini sekolah kriptografi. Iya, kriptografi. Dan biasanya setahu saya nggak ada S1-nya, S2 mulainya. Karena Kalau dia ini harus apa? ada. Ini D4. D4. Sebenarnya setara S1 ya kalau dari Iya, setara S1. durasi sekolahnya yang 4 Iya, tahun 4 ya. tahun. Iya, karena kalau di luar negeri yang belajar kriptografi itu harus punya basic dulu. Misalnya basicnya statistik, matematik, Oh, iya, atau iya. bahasa, Karena nyambung ya. komputer, Iya. baru ke kriptografi. Karena tadi dia tuh bagian kecil dari pengamanan. Oh. Karena kayak ada coding-codingnya juga. Iya. Emang cita-cita dulu kecil jadi Intel. Sempet cita-cita pengen jadi tentara, Cing Abdel. Tapi tingginya ngepas 160. Waktu saya mau daftar minimal tinggi 163. Ya lo 3 cm. 3 senti. 3 cm. Dikit lagi ya. Pakai sepatu ini Irfan Hakim. Iya, Irfan Hakim. Sepatu Irfan Hakim ada jalannya. Jadi agak tinggi dikit sebenarnya. Iya, olah 3 cm. 3 cm. 3 senti. Nyesek juga ya. Iya. Kalau tipis bedanya nyesek Beda, ya. Mending iya. jauh sekalian. Itu kan kayak misalnya di Dufan, di Iya kalau mau naik roller coaster ya. di park. Gue tuh bisa merasakan kesedihan anak gue tuh. Hah? Kalau mau masuk ke permainan terus Kurang ini. Ya Allah, sedih banget. Apalagi mau masuk tentara. Anak lo langsung tentara? Enggak, gue gara-gara kurang tinggi masuk coaster aja kecewa gitu. Tapi sempet bener udah daftar gitu tentara? Enggak, karena udah baca Oh, udah baca syaratnya. langsung udah Ngukur, wah, Kalau coba aja dulu daripada siapa tahu. ditolak kan ya nggak enak ya. Iya. Ya, akhirnya masuk sekolah tinggi Sandi Sandi Negara, SSN. Oke. Tadi pengalaman internasional dulu. Internasional dulu. Kemana aja? lagi? Setelah menjadi ini berarti ya? Iya. Sekretaris. Tentu ketika kerja di istana kan banyak mendampingi ibu negara dan ibu negara Itu juga nempel terus ya sekretaris Nempel. tuh? Kemanapun? kemanapun ganti. Boleh gak gue nanya dulu, kok bisa jadi sekpri? Tadi mau pengalaman internasional. Iya. Oh, iya. Oke. Gua aja penasaran. Iya, biar penasaran nanti ya. Iya, iya. Kenapa bisa jadi sekpri ya? Di jam ketiga lah. Iya, Di jam ketiga baru. kita Lama panggil. banget. Aduh, iya. Berarti Ya. kemanapun ibu negara pergi ikut? Ikut, tapi gantian waktu itu saya berdua sama teman jadi ganti-gantian. Oh, dua, ya. Jadi kan biasanya ibu negara juga mendampingi presiden. Nah, Oh, iya. presidennya ini kan yang punya banyak acara. Baik kunjungan bilateral ataupun pertemuan-pertemuan internasional atau seperti forum ya, kayak G20, KTT ASEAN. Nah, Iya. beliau kan pasti hadir. Nah, Itu lo ada terus tuh? Ada. Di event-event itu? Kalau diajak. Iya. Kalau enggak lo ngintil apa? Masa tiba-tiba ikutan ya? Apa lo ngintil? Iya. Iya. Jadi aku udah pernah ke ASEAN, ASEAN Semua? hampir semua udah. Hampir semua udah. Timur pernah? Timur udah waktu itu peresmian ini apa perbatasan. Oh. Jadi emang nggak ke mana Dili ya. Dili. Iya, Ya, tapi iya. perbatasannya aja di Iya. daerah Atambua. Semua udah berarti. Brunei? Brunei udah, Malaysia udah, Filipina Laos? udah, Vietnam, Laos udah. Kamu- Myanmar belum? Kamboja? Ya, Myanmar Ya, belum. dia ulang tahun di Myanmar. Berapa tahun? Berapa tahun? kelas 2 SD. 2 SD. Iya. Masih. Berarti itu sama junta militer ya? Iya. Junta Emang militer. di tengah hutan, waktu itu di tengah hutan saya. Iya, junta Lari dari militer. junta saya, bener. Iya. Myanmar malah belum pernah? Belum, kayaknya Pak Jokowi belum juga kayak kesana. Ya, Pak Jokowi juga Ya. belum. Pak Jokowi kalah lo sama Gilang lo. Iya. Ulang Dia nama di mana? Om nama di Dubai? Pernah nggak dia nama di Dubai? Nggak nyampe 20 tahun. Belum berarti. Belum. Pernah keceklik di New York nggak? Pelitak. Belum Ya, pernah gua ya? pernah. Kalah sama Bang Abdel. Pernah Iya. pelitak di New York. Pelitak di New York nggak pernah. Karena kita kalah yang lain, Bang. Jadi kita harus cari Iya, menangnya. kita cari menangnya, Kita harus cari bener-bener. menangnya. ASEAN oke udah semua. Oke. Mana lagi? Ke Amerika. Udah. Amerika udah. Kemana aja ininya? Baru ke Los Angeles sama San Francisco ya. Oh, Los Angeles. Itu Ada apa? kedekatan Forum? lah. Forum KTT ASEAN Amerika Summit, US ASEAN Summit Oh, US ASEAN Summit di US. di US. Di US. Oh. Los Angeles, San Francisco di California. Iya. Ya. Tapi dia nggak pernah ke Pelitak di New York. Saksi nikah pernah nggak di New York? Gue pernah. Pernah saksi nikah di New York, benar. Ada orang nikah, gue jadi saksinya pernah. Itu diminta dadakan lagi lewat gitu. Enggak dong. Pas ngeliat di Instagram, wah lagi di New York nih gitu. Baru diajak. Baru di DM. Jadi saksi gue Siapa dong. namanya? Terry Putri. Terry Putri. benar. Oh, Terry Iya. Putri. Yoi.
Terus cari lagi menangnya nih. Oke. Kemana lagi? Banyak kita nih. Amerika Serikat. Udah berapa kali ke Amerika berarti? Apa itu satu waktu aja? Sekali, iya. Oh, sekali. Itu 2016, kan, udah lama banget. Kalau gitu lu bisa jalan-jalan nggak sih, Sen? Maksudnya? Oh ya, ada waktu nggak? Ada waktu nggak sih? Ada, biasanya gini, abis bapak ibu istirahat di hotel, jam 10 malam ke atas lah. Baru pergi? Baru pergi. Ya kan udah pada tutup apa-apaan. Iya, atau misalnya pertemuan yang terbatas. Jadi yang cuma bisa masuk misalnya presiden, ibu negara, pendampingnya cuma 4 orang. Oke. Iya, nggak bisa ikut masuk. Kita ini kan nggak bisa masuk. Jadi bisa tuh, ada waktu 2 jam, 3 jam, ya udah. Oh, nggak nunggu di luarnya atau? Di venue, ada yang suruh nungguin di venue, ada yang nggak dari awal nggak bisa, mobilnya udah terbatas tuh. Jadi dia tinggal di hotel aja udah. Oh. Ya udah bebas tuh ya. Bebas, boleh kemana aja ya. Pas nggak bisa masuk, aduh nggak bisa masuk. Padahal, yes. Padahal pengen Iya. banget. Banyak peresnya ya. Oh iya, bener juga ya, kan ada yang nggak semua susah kalau boleh masuk pertemuan. ya. Iya, bener susah juga banget sih. gitu. Paling Bu Menlu, mungkin menteri siapa, Iya. Pas Pampres juga cuma 1, ajudan sendirian, udah. Iya. Iya. Emang gue kan pernah cerita gak? Gue pernah ada, gue nge-MC acara polisi. Kayaknya pertemuan Kapolda deh sama Kapolri. Tapi di rumahnya si Kapolri. Terus gue kan nge-MC ini berdua. Habis itu si sekretarisnya kali datang punya mic katanya gitu. Buat yang tidak berkepentingan karena mau ngomong apa gitu, harap tunggu di luar ya. Iya. Termasuk MC. Di ngomongin gitu. Terus MC-nya dari luar. Luar udah gue bilang gue MC apa? Buat pembukaan doang. Abis itu udah nggak? Udah. Oh, tertutup berarti ada hal-hal Iya. yang dibahas. Lah gue bilang enak banget ini kerja begini. Enak banget. Iya beneran udah tunggu di luar. Udah gitu dia ngomongnya gitu lagi. Termasuk MC. Iya. Di sebelah ya. Iya. Bisa ngomong langsung ya. Allah. Amerika kemana lagi? Eropa kemana aja? Benua Eropa sekarang. Benua Eropa. Inggris, semua kali. Italia hampir semua. Jerman sering bahkan. Karena apa? Bapak sering bolak-balik ke sana. Terakhir di Hannover ya, ada itu apa? Pameran Indonesia di sana. Terus G20 pernah di Hamburg, ke Berlin. Inggris. Bapak pernah, kalau tapi saya ke Glasgow-nya. Di apa? Scotland. Scotland. Iya. Oh. Pernah nggak pergi tanpa bapak? Ibu negara aja yang pergi dalam rangka. Nggak pernah. Nggak ada acara ibu negara. Ada banyak undangan, tapi ibu nggak hadir. Oh. Karena kan isu internasional juga sensitif ya. Oh iya benar. Contoh misalnya Madam Erdogan itu pernah ngundang untuk bahas isu Palestina. Nah itu ibu nggak hadir. Oh, tapi ngundang ibunya aja gitu? Undang sebagai ibunya aja. Oh. Tapi banyak yang datang, maksudnya memang First Lady yang diundang. First Lady, kayaknya negara-negara yang negara Islam atau yang negara yang penduduknya mayoritas Islam. Oh. Makanya kan isunya sensitif. Iya. juga sih. Ke Kenya juga pernah. Kayaknya pernah. Tahun lalu Benua terakhir. Afrika nih. Nah itu pertama kali Pak Presiden juga ke Afrika. Oh, itu pertama kali ke Afrika? Bukan Kenya, Tanzania. Kenya, Tanzania, Nigeria, Mozambik, sama Afrika Selatan. Itu Banyak 4 negara satu kunjungan. Oh, itu sekali kunjungan? Sekali kunjungan. Berarti lu naik pesawat presidenan sih? Presiden? Ya masa deh. Enggak maksudnya. Masa naik presiden dia naik Lion dengan enggak ada. Masa di sendirian Ya siapa jadi. tahu. Kasihan dong. Siapa tahu. Di situ nggak cukup ya ini. Ya, kalau tim Advan mendahului biasanya. Iya, yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau karena saya perangkat melekat itu di main group namanya, satu pesawat pasti. Oh iya, pasti kan Presiden. bareng nempel. Gede ya ini. Sempit. Hah? Yang ini ya, yang Boeing Business Jet ya, BBJ-2 yang biru. sekarang mah udah merah putih. Oh iya, merah putih ya. Nah, itu sempit. Karena barangnya gede-gede. Enggak kan, jadi dibagi nih tiga blok. 3 blok lah. Yeah. Depan itu untuk VVIP. Presiden situ tuh sama ibu. Ya. Yang tengah VIP, menteri-menteri. Nah, kita kelas ekonomi di belakang. Nempel banget. juga? Nempel banget. Oh, paling belakang ada yang kursi biasa. Yang 3 ya, jajar 3, satu baris isinya 3 orang. Kayak pesawat biasa. Biasa. Lah. Oh gitu. Kirain ikut di depan. Nggak bisa. Ya, kirain ikut di depan. Iya, makanya. Bisa ngerokok nggak di? Nggak bisa. Siapa tahu ya. Ada yang jet pada bisa Oh, yang ini pribadi. ya, yang merah putih ini ya. Nah, iya kayak gini. Sekarang udah merah putih. Oh. Berarti masuk duluan dong. Kalau yang duduk di belakang, apa dari belakang masuk? Dari belakang. Enggak, justru setelah Pak Presiden sama Ibu Negara masuk, mau baru nih pada masuk semua. Oh, dari yang pintu Nah, biasanya belakangnya. pas Pampres masih pada jaga kan? Iya. Oh iya. Gitu. Setelah memastikan beliau aman, baru masuk.
Tapi kan udah kenal lo sama Pas Pampres semua ya, Sen? Alhamdulillah. Iya dong. Maksudnya udah nggak gituin lagi kan? Dulu pernah 2015. Pas baru kerja dong Baru berarti? kerja. Heeh. Kan kita baru masuk, ID masih proses lah 3 bulan lagi belum keluar kan. Kita masih pakai ID BSSN gitu kan, Sanek. Oh, kamu dari mana? Oh, nggak boleh sini. Wah, bawa. Sempet juga di wilayah ditarik sama pengamanan wilayah kan, lebih nggak kenal lagi orang iya, wilayah. bener. Kalau pas nyampe yang ya? jaga gitu kan. Tapi kan kelihatan bareng satu rombongan. Kalau udah ketemu masyarakat ribuan iya orang sih, mah kita bener udah sih. Nyampur-nyampur ya? nyampur-nyampur. Nah dulu salahnya karena kita belum tahu pakai baju lengan pendek. Kan kurang lah secara ini. Oh, ya. iya. Nah pengalaman dari situ, selanjutnya pakai batik lengan panjang, agak gagah kan. Iya. Pak, itu dari istana. Wah, iya, silakan Pak. Kalau pakai lengan pendek, seafood mana? Batik ya? Batik lengan pendek. Iya. Teman-temannya mana nih? Iya, iya. Bawa apa? Sos Padang. Kepiting, iya. Nah kan ada tuh yang Apa? gue pernah lihat yang perempuan yang gampang banget tuh. Apa? Nyamperin Pak Jokowi lagi jalan, dia jalan aja bisik gitu. Ada siapa sih? Bu Erlin, Karo Pers. Ya mungkin ya. Iya, Bu Erlin. Oh, iya, pernah lihat deh. kepala- Iya, ini siapa sih, banyak yang nanya Iya, kok. netizen Iya, pada iya. Gampang banget kayaknya. Nyamperin enggak ada. presiden. Itu Bu, itu apa dia? Iya, dia kepala Biro Pers dan Media. Memang dia harus, Pak, misalnya ada doorstop, Iya. wartawan mau wawancara, beliau nanti yang ngasih tahu gitu. Tapi maksudnya dia nyantai gitu lah. Maksudnya Pak Jokowi lagi lewat, ya dia kejar aja, nggak ada yang Iya, nggak ada yang- jahit. Iya, ya, Udah pada tahu semua ya. penghuni istana. Emang penghuni istana itu ya? saling Udah kenal itu senior udah. banget gitu. Pas Pampres juga pada kenal. Oh, iya. Itu berarti pas pertama ditarik Pas Pampres, terus apa bilangnya? Itu pas saya sebagai ibu, yang benar kamu ya? Nah, Di- buktinya gimana buktiinnya? ditanya ke pengawalnya ibu, benar gak ini saya sebagai ibu? Karena kan belum pada kenal. Iya, terus dibilang benar. Iya benar, baru dia lepasin. Itu nggak iseng ya dia. Iya. Siapa ya? Iya. Tahu juga. Tahu gitu. Habis itu katanya baru dilepasin, tapi jauh ya. Udah ketinggalan dia kan. Tapi kalau sekarang ke Pas Pampres mah udah akrab semua Alhamdulillah ya. udah kenal ya. Kenal semua. Udah. Di rolling nggak sih selama misalnya nih 2 periode nih, diganti-ganti nggak Pas Pampresnya? Atau Pas mereka Pampres, aja? Ganti, terutama mungkin yang teman-teman yang perwira ya. Iya. Karena kan biasanya setahun sekolah, naik pangkat, harus geser jabatan. Sering banget kalau Pas Pampres sih udah ganti-ganti terus ya? Yang paling ring satunya pun yang nempel banget ke Iya. ganti-ganti juga? Ganti-ganti terus. Oh, kirain. Dulu saya masuk misalnya komandan Pas Pampresnya Pak Andika. Terus Pak Andika jadi Pangdam, jadi Pangkostrat, jadi Kasat, jadi Panglima. Nah, sekarang udah kemana? Nggak jadi tuh? apa-apa. Iya, belum jadi apa-apa. Belum jadi Ya, apa-apa. belum jadi apa-apa. Sekarang terus ganti lagi, Ganti lagi terus. Cepet kalau Pas Pampresnya. Oh, Iya, iya. justru ganti-ganti, kirain itu terus karena kan apa biar udah tahu gitu ininya, Iya, iya. protokolnya. Nah, kalau Sespri ya, Sespri ini itu berarti pegawai apa? Setnek, pegawai apa? Iya, jadi gini, Sespri itu sebenarnya kan SKP, staf khusus presiden. Jadi sama kayak Putri Tanjung, kayak Mas Dia Sento Priyono. Nah, presiden itu punya 15 sekarang staf khusus, di mana salah satunya itu Sespri. Nah, karena dia lembaga katakanlah ad hoc ya, jadi cantolannya itu ke Setkap. Oh, Setkap, bukan Setnek, malah Setkap ya. Pramono Anung. Secara struktural aja. Iya, iya. Nah, tapi ya masing-masing punya fungsi. Nah, itu tuh Ibu Negara juga tuh punya 12 itu. Oh enggak, Ibu Negara menginduk ke Sespri Presiden. Saya ini di bawah Sespri Presiden. Baru ditugasinnya. Ditugasin khusus kepada Ibu Negara. Iya, iya, iya. Oke, kemana lagi? Ya, tadi Afrika udah. tadi udah berapa tuh? Afrika udah. 4 negara Afrika. Asia Jerman. mana aja? Rusia pernah. Rusia pernah? Dua kali bahkan. 2 kali ya. Di Sochi sama di Moskow terakhir ya. Waktu yang Ukraina Rusia tuh Pak Presiden ke sana. Oh, ngebahas itu. Iya. Oh. Walaupun cuma 2 jam di Moskow-nya. Terus kemana lagi? Balik lagi ke Abu Dhabi kalau nggak salah habis itu. Nah, jadi kebiasaan Pak Jokowi itu nggak pernah lama Di satu negara? di satu negara. Jadi kalau nggak ada kegiatan penting ya pulang udah. Jadi boro-boro Nggak nongkrong-nongkrong dulu. Nggak ada. After party. Ngopi-ngopi dulu ya, Nggak bentar. ada. Iya. Emang nggak capek badannya pesawat Capek. berjam-jam pergi lagi? Iya. Bila perlu misalnya penutupan KTT jam 9 malam, ya udah jam 10-nya balik. Nggak usah besok pagi gitu. Kalau itu keputusan dari presiden? Presiden. Ya, selama misalnya secara terbang pesawat masih boleh Masih ya bisa, silakan ya. aja udah. Beliau nggak mau menunda. Capek apa ya? Capek. Iya, capek. Yang ngikutin yang capek ya? Capek.
Nah, apalagi pakai pesawat yang tadi, yang kepresidenan. Nah. Dia kan nggak bisa langsung. Jadi kalau misalnya mau ke Eropa aja, pasti transit dulu di Abu Dhabi. Ngisi BBM, BBM ya. 2 jam, 3 jam, baru terbang lagi. Itu di mana nunggunya? Ada holdingnya. Turun dulu, semua harus turun. Nggak boleh di pesawat. Oh iya. Nggak keluar-keluar itu? Nggak bisa. Kan nggak dikasih ininya. visa sama pasportnya Iya. ditahan kan. Ya di kita airport aja di berarti. holding room aja. Berarti paspor tuh warna apa? Kalau dinas tuh warna apa ya? Hitam. Enggak, kalau hitam tuh kan diplomatik. Ini apa berarti? Hijau, paspor dinas. Paspor- Paspor biru berarti. Hijau mah biasa biru, dong. Biru. Oh biru. Biru. Itu berarti kita punya, kalau kayak gitu punya 2 paspor? Punya paspor Paspor dinas. hijau punya lo? Punya. Itu kan buat misalnya liburan atau Oh apa. kirain kalau gitu diganti ya? Iya. Cuma Enggak, satu aja jadinya. punya 2. Oh tetap jadinya 2. Kalau yang hitam khusus diplomat. Oh jadi hitam nih. Oh biru ya. Oh biru dia. Servis pas. Itu berarti rombongan presiden tuh biru semua ya? Biru, kecuali yang diplomat. Ya itu diplomat ya. Oh biru. Yang nggak diperiksa yang diplomat. Diperiksa juga, cuman dia kayak ada hak khusus lah. Misalnya dia bawa koper pakai penanda bahwa dia diplomat, itu lebih aman. Gitu. Kayak senjata gitu. Kalau diplomat lewat. Lewat, tapi senjata harus didaftarin juga. Iya tentu harus bilang kan. Iya. Harus bilang. Tapi kan ada yang harus dititipkan. Ada. Kalau yang melekat di badan dia, Tergantung negara. Jadi kalau kayak Amerika, dia nggak mau kita atur-atur. Udah, lu percayakan aja ke gua. Lu nggak usah bawa senjata, gua yang ini. Gitu. Nah ini apa ya, diplomasi negara juga penting di sini. Ketika negara itu dalam tanda kutip ya, levelnya masih di bawah Indonesia, kita bisa neken. Pokoknya semua harus bawa senjata. Ada itu emang di bawah kita. Banyak. Kayak di ASEAN kan bebas kita. Misalnya Jadi pas pampresnya nih. boleh. Misalnya Saya kita mau bawa turun. 10 senti ya. Belagu Indonesia nih. Gitu. Tapi begitu ketemu negara besar, Iya. kamu ikut aturan Nurut. saya, nurut. Jadi ditinggal di pesawat semua. Iya, dititip udah. Loh, si pas pampres Masa nggak megang? Ya Nggak udah, pegang. percayakan ke mereka. selama di negara itu dia tidak megang Iya, apa-apa. Iya. Ya mungkin saya nggak tahu Iya, yang iya. bagian intelijennya Oh, iya, iya, pasti iya. pinter juga kan. Iya. gitu. Pinjem mungkin dari sana. Iya, Pinjem dari ada negara. pasti yang dia. Ada pasti. Ini telepon, gue mau ke Amerika nih, rese nih, tapi ntar pas turun ya, gitu. Iya, iya, mungkin kan ya. ada di film-film itu. Iya biasanya gitu. Iya, iya. Presiden berarti ini biru juga ya? Khusus kayaknya. Presiden punya paspor. Ada paspor tetap Masa nggak dicap juga. punya? Maksud gue, selama dia menjadi presiden, maksud Ada, gue, ada. presiden yang hijau mah pasti ada, kan? Mm-mm. Paspor dia sebagai presiden tuh ada. Ada. Soalnya hitam kalau nggak salah. Saya lupa hitam. Oh, ibu negara juga? Iya, Hitam. VVIP. Capek banyak banget presiden. Hah? Capnya Iya. keluar negeri mulu. Tapi kan kagak ngecap sendiri udah aman. Iya dia nggak megang paspor juga ya. Udah diurusin semua ya. Termasuk yang ngantri-ngantri imigrasi nggak pernah ada ya? Nggak pernah sih. Kalau dari luar negeri mau ke sini, mau Cuma pulang. kita delegasi kadang begitu. Kadang ada yang negara misalnya hanya VVIP-nya saja yang boleh. Sama plus 4 orang. Sisanya diperiksain. Sisanya tetap diperiksain. Contoh misalnya New Zealand. Waktu itu kita dari Australia ke New Zealand. Wah, itu semua sampai koper dibukain karena kan dia benar-beneran ini ya terbatas banget. Misalnya kita bawa cairan, Iya, Oh, atau iya, iya. sayur-sayuran Iya, gitu-gituan iya. tuh. nggak boleh banget itu. Jadi ya udah, presidennya udah nyampe hotel, kita masih di bandara. Masih di bandara ya. Nungguin. Ini mana nih kata Bu Irian. Sandy kurang ngajar. Sandy Malah lama gue yang bener. nunggu. Iya, jadi dia yang nunggu. Bu Irian nelponin resepsionis, kamar Sandy udah siap belum? Iya juga bisa jadi nungguin ya. Nungguin. Susah itu. Terus kayak Pas pampres termasuk yang ketahan. Kalau pas pampres ya gimana paling sih? yang lolos 2 orang, 3 orang. Pas pampresnya. Yang melekat banget. Iya, yang melekat banget. Sisanya sama kita ngantri-ngantri. Terakhir di Afrika Selatan tuh, wah kita sampai berjam-jam. Afrika Selatan. Gitu. Karena itu tadi satu-satu dicekin itunya. Iya, karena ada pertama perubahan mekanisme nih. Kan ada biasanya kalau turun dari pesawat, rangkaian mobil ini udah nyanggong di bawah nih. Iya. Oh iya, langsung Tinggal di depan meluncur ke pesawat. Iya. hotel. Oh. Udah yang ngecap-ngecap imigrasi kita nggak tahu lah itu Iya. Kemlu biasanya. Iya. Nah pas kemarin contoh di Afrika Selatan itu cuma disediain 3 mobil. Presiden sama pengawal. Lah kita naik bis ya kan. Ke terminal umum Yang jadinya. kayak layan nih. Iya. Ya. Ya. Sama aja ya. Iya. Begitu ngobrolnya sama orang nih, gue sespi. Orang sama-sama nih, guys. Udah ke terminal umum. Apaan? Ngantri lagi imigrasi. Ngantri. Jadi begitu nanya ke orang Kemlunya, oh itu kewenangan imigrasi. Terus nanya ke orang ke imigrasinya, kita nggak ditembusin apa-apa. Pokoknya harus ikut sini katanya gitu. Wah lama lagi tuh. Banyak tapi yang rombongan presiden. Banyak yang sampai ikut. 30 orang kan. Ya.
Lagi-lagi nunggu di bawah hotel. Iya, nunggu lagi Bu Iriana. Mana sih nih, Sandy nih? Gak nyampe-nyampe. Oh gitu ya? Paling panjang perjalanan, berapa negara atau yang nggak pulang-pulang ke Indonesia tuh paling yang pernah dialami? 10 hari kali ya. 10 hari. Ke berapa negara itu? Itu Afrika termasuk banyak tuh, 4 negara. Oh yang tadi ya? Iya, pernah 5 sampai 7 ya. Tapi lebih ke tergantung pertemuannya ya. Kadang ada pertemuan yang sampai 3-4 hari karena panjang iya gitu sih. ya. Iya. Ada KTT-nya. Berarti kalau Sespri begitu ibu negara bangun ya itu kerja. Tidak ada jam kerjanya berarti. Dulu seperti itu. Sebelum Covid. Jadi Covid ini memang agak membuat jadi apa ya, lebih lambat lah, lebih slow gitu. Dulu sebelum Covid wah gila-gilaan tuh. Kita udah siap nih jam 4 udah di WA belum, jam 4 pagi misalnya atau minimal. Yang WA siapa? Bisa ibu. Ya itulah jadi. Berapa sih nomor ibu? Nah kami pengen tahu ininya status WhatsApp-nya apa sih? Iya. Sandy. Nunggu lagi deh Sandy. Nunggu lagi di hotel nih. Terus aja Sen gitu. Aduh. Dari ibunya sendiri berarti? Iya. Ya itulah kemudahan teknologi juga kan jadi membuat kita nggak ada batasan waktu dan tempat kan. Kerja ya udah di mana aja. Oh, jadi langsung WhatsApp pribadi gitu? Langsung WhatsApp. Oh. Pagi-pagi kayak gitu juga jam 4 gitu sering? Pernah saya di WA setengah 6 pagi. Mas tolong pesenin tiket pesawat saya mau pulang ke Solo. Oh siap Bu, izin buat besok berkenan yang jam berapa? Oh enggak, nanti yang jam 9 pagi. Oh pagi ini. Nah emang ibu negara masih mesen tiket pesawat? Iya kan mesen lah tetap. Kita naik komersil. Dia nyari ke tiket.com. Nyari kemana tuh lo? Kalau kayak gitu. Ya kita ada travel yang kerjasama. Tapi tetap travel juga kerja sama travel juga. Iya. Kita kan harus minta itu. Belum kita blocking seatnya. Iya. Bisa sendiri ya juga sih. Iya. Tapi biasanya ngecek itu kalau udah mepet-mepet, ya kita booking dulu di Traveloka atau di mana buat kunci dulu. Traveloka ibu negara? Iya. Enggak ke kitanya, pokoknya ibu tahu beres aja. Iya. Tahu beres aja. Tahu beres. Kayak waktu itu yang saya bilang yang tiba-tiba setengah 6 mesen. Kita cek kan ke travel. Aduh, penuh Garudanya nunggu yang cancel. Wah kita nungguin aja kan ya ada yang cancel apa enggak. Ada nih 2, udah dapat 2. Kunci dulu. Walaupun bilang ini ibu yang mau pergi gitu. Oh enggak, ya itu kan kita juga nggak bisa kayak gitu ya semena-mena gitu penumpang udah booking gitu. Pernah nggak dapat tiket? Oh pernah, ganti jam. Masa ibu negara? Demi Allah sih. Masa ibu negara nggak dapat tiket? Bener. Apaan pas ditelepon? Gue telat nih gitu kayak apa ini ya. Solo nggak dapat tiket. Bener. Ya ibu kan Sandy lama ya. Status WhatsApp lagi apa? Sandy lama ya. Ya kan itu kan hitungannya kan juga Ya misalnya tadi detik atau setengah 6 menit ya. minta jam 9. Terus misalnya nggak dapet nih. Bilangnya apa ke ibu? Bu, Mohon maaf Bu, iya kan pesawatnya penuh gitu kan. Apa langsung ganti inisiatif kita itu? tawarkan ya kan. Jam. Izin Bu berkenan yang pukul 11 gitu kan, kita tawarkan opsinya. Tapi kadang ada seharian emang nggak pada terbang atau lagu udah pada full. Akhirnya kita ya udah bisanya besok. Mau gimana lagi? Iya, mau gimana lagi? Ya. Lagian ibu ngapa dadak-dadakan sih ya? Ya kan banyak, misalnya cucu tiba-tiba sakit. Yang gitu-gitu ya. Kan. Lumayan jadi kan dia yang mesenin, dia yang dapat promonya mulu. Promo ya. Atas nama Saya aja Bu terus Bu yang mesen Bu. Promonya dapat mulu. Cashback-nya banyak Traveloka dia banyak nih Travelokanya. Iya. Itu pusing kalau pesen tiket. Kan udah pesen nih. Yang kedua tugasnya apa? Blocking seat. Kan nggak gampang. Orang udah ada milihnya ya. Milih. Iya benar. Gitu. Kita kan harus mikirin Kalau kalah keamanan cepet juga. udah. Ibu negara taruh paling belakang. Nah, pas pampresnya di mana? Nah, itu dia. Kita kan Jadi kalau Nih, minimal kalau pergi berapa Nah, yang dipesan? misalnya kayak urusan pribadi tuh mau pulang ke Solo. Berapa orang tuh berarti tuh? Minimal. 12 lah. Banyak banget. Pantesan nggak ada. Iya. Pantesan nggak ada. 12. Enggak, kalau itu ideal, kondisi ideal. Iya, masih iya. ada. Kalau nggak ada mepet-mepet, nanti paling pernah cuma berdua. Saya sama ibu negara doang. Pas pampres? Emang boleh? Akhirnya kita susulin. Masa nggak bareng pas pampres? Iya, gimana? Ketika ada tiketnya. Secara protokoler istana boleh kayak gitu? Protokol keamanan nggak boleh. Iya. Ya, akhirnya kita neken-neken lah. Misalnya ada juga yang Misalnya cancel. urgent banget nih, harus Karena pulang. pernah juga kan ibu pengen pulang, nggak pengen dikawal. Jadi pas pampresnya nggak kelihatan. Kita kan mikir, aduh. Tapi tetap ada dong pas pampres. Masih ada lah di situ ya. Ini mah rahasia jadi ketahuan. Iya. Enggak pasti ada lah. Kan nggak bilang siapa.
Tapi kelihatan sih, kalau gue di pesawat nih ngeliat sebelah gue badannya tegap-tegap, pas paham. Nggak mungkin bohong Pak, ngaku Pak. Itu pasti Nggak ada. mungkin. Pasti ada katanya sih. Iya katanya pasti ada. Oh, iya. Kalaupun kelihatannya mereka sendiri pasti nggak mungkin ada, pasti ada. Karena resiko itu. Kalau ada apa-apa nggak diganti. Nah, tapi ibunya tahu nggak? Enggak. Jadi tahu deh, Bu. Makanya tadi. Tapi kan maksudnya beliau sadar dong, maksudnya? ibu negara pasti tahu. Tahu lah maksudnya. Enggak, Kan dia kenal juga orang-orangnya. Gini, kan pas Pampres itu ada 4 grup. Ah. Grup A, B, C, D. Iya. A itu yang melekat ke presiden dan keluarga. Oke. Nah, Oke. relatif ibu kenal lah, pernah lihat mukanya. Yang kemanapun ikut tuh ya. Iya. Nah, kalau pengawalan siluman gitu Iya. kan, kita minta tuh dari grup C atau grup D yang ibu negara nggak kenal. Oh. Nggak pernah juga sih. kelihatan orangnya. Iya. Tapi ya pasti ada lah di. Iya. Pasti ada. Pasti ada. Nyamar-nyamar ya. Jadi pramugara. Iya. Nyamar jadi pramugara. Sosok ngasih minum, tegap banget badannya. Ada tuh ngomongnya tegas. Iya. Air putih. Malah dimarahin sama pramugara. Kamu nggak boleh galak-galak Iya. pramugara. Iya. Iya. Oh enggak, waktu itu ini orang dari grup C nih. Jadi dia pakai rantai, rantai emas panjang, badannya pakai tato-tatoan itu yang Tato komeng. Ini yang apa konsep. Iya. Iya. Terus iya pokoknya gini, pakai topi ya kan. Malah jadi berlebihan gitu. Jadi berlebihan. Aduh. Jadi berlebihan gue bilang. Maksudnya biar nggak kelihatan. Malah jadi colok kelihatan. banget ya. Malah ditanya itu siapa sih? Maksudnya kan orang nyamar supaya nggak ditanya Iya. itu siapa gitu Dan kan? biar menyaru sama Iya, orang. membaur Iya. ya. Kalau dia malah ini kaciri pisan. Ini kayaknya bukan orang sembarangan deh. Aduh, ini lucu banget ya Allah. Udah, kalau ngomong gua. Berarti ada masa-masa kayak gitu pergi cuma berdua aja benar-benar. Kalau yang urusan pribadi atau pulang atau gimana? Iya. Sering nggak kayak gitu? Dulu sering. Selama sering. berapa tahun? Hampir 10 tahun. Iya kan dulu hampir 2 minggu sekali pulang ke Solo, ya kan gitu kan. Sering berdua aja. Sering gitu. Itu tinggalnya tidur di mana sih kalau di sini Istana Bogor? Istana Bogor, tapi nggak yang di bangunan istana ya. Iya, iya. Kayak ada apa sih pavilion. Iya, Iya, iya. iya. Cuman komplek Istana Bogor itu. Iya, di komplek istana. Berarti setiap hari kalau ini berangkat dari Bogor ke berkegiatan? Iya, Pak Jokowi ya. Jam tidurnya 7, di jam Istana 8. Bogor? Iya. Istana Bogor. Kalau Jagorawi terus setiap hari. Iya, tiap hari. Jauh juga ya. Tapi lo pernah founder dan CEO Digimon ID. ID. Digimon ID itu apa sih? Digimon ID? Jadi waktu COVID kan banyak WFH nih. Wah, kita karantina dan lain sebagainya. Nah, gue tuh coba gitu bikin konten, Oke. upload di YouTube dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah mulai kerja lagi, ini dipegang sama tim. Loh kok ternyata lumayan lah gitu kan, ada AdSense, ada orang minta buatin video, ya udah akhirnya dibuat PT lah gitu. Itu Digimon apa? ID apa Isinya? tuh? Kayak bikin Kerja. konten Tentang? Produksi. apa Produksian. aja? Iya, produksi gitu. Tapi YouTube-nya juga ada Halo Bos. Halo Kok Bos. Digimon namanya? Nama PT-nya. Digital Monster dong itu. Iya. Halo. Halo Bosnya nyatu. Jogres. Nah, cuman ini lagi vakum udah lama. Karena sibuk kampanye itu. Lo udah kampanye emang sekarang? Sosialisasi lah. Ya kan udah mulai dong, ntar lagi bulannya. Tapi lo jadi wali kota gara-gara Sekpri. Netizen. Iya. Balik lagi ke situ. Iya. Tidak terhindarkan. Iya sih, Lo nggak dapet mau gimana fasilitas. lagi ya, itu udah resiko. Dari gitu tadi ya. dibahas SPT-nya mulu, jadi keingetan kan? Iya. Tanya sebelum itu nanya dulu bener. Gimana bisa jadi Oh iya, Sekpri gimana akhirnya? bisa jadi Sekpri? Dulu Awalnya gimana? Awalnya. Kan masih di BSSN. tuh Masih berarti. BSSN. Jadi gini, Pak Jokowi jadi presiden, beliau tidak membawa banyak perangkat, hanya 4 orang lah yang melekat gitu. Oke. 2 dari Solo, 2 dari DKI. Ibu Oh, iya, negara oke. ini nggak bawa sama sekali. Oke. Dapatlah ajudan dari Setmirpres. Kalau ajudan ini kan pasti dari angkatan nih, darat, laut, udara, sama polisi. Polisi. Iya. Udah berjalan berapa bulan, ibu negara merasa butuh nih orang yang administrasi, ngurusin surat, ngurusin Tiket tadi. keuangan, tiket. Karena Iya. ajudan tadi nggak ngurusin ya? Enggak, dia hanya melekat kan fungsinya. Ngawal lah ya itu ya, Mengawal, oke. kan melekat. Nah, akhirnya nyari lah, termasuk Pak Presiden dulu sebenarnya. Jadi Pak Presiden, kayaknya kita butuh staf nih, gitu kan. Iya. Dari mana ya kan gitu. Ternyata teringatnya Sandi Negara. Nah, Oh, dari BSSN. BSSN. Iya. Saya tanya ke senior, kenapa ya dulu Pak Jokowi kok nyebut Sandi Negara? Jadi waktu beliau gubernur ceritanya,
Itu ada yang sterilisasi. Kami memang dari Sandi Negara rutin tuh kalau pejabat ruangannya disterilisasi. Biar nggak ada alat sadap. Semprot-semprot? Bukan itu. Sterilisasi COVID. Sterilisasi alat sadap. Siapa tahu di tembok-tembok. Iya. Oh gitu. Banyak. Contoh selalu apa secara rutin tuh secara rutin setiap tahun. Karena kan contoh yang sering yang kita pernah temuin misalnya, ada dubes dikasih hadiah nih pas bunga. Ternyata di sini ada recorder. Hah? Dubes kita dikasih. Dikasih sama orang luar negeri. Orang luar negeri. Sama negara dia. Sama negara dia. Yang tempat dia ditempatkan. Itu tugas. Dikasih vas bunga. Kasih vas bunga misalnya. Terus? Atau lukisan atau apa. Ya, ternyata dicek. ada alat sadapnya. Hah? Nah ini terjadi kayak di film. Memang bukan cerita bohongan. Gitu. Nah kalau kayak gitu misalnya ketahuan nih ada alat sadap. Kita melakukan sesuatu nggak ke negara itu yang ngasih? Bilang nggak? Kalau ada ngasih bisa, vas, nota diplomatik, ada keberatan. Iya. Keberatan. Kayak dulu Pak SBY juga pernah disadap kalau nggak salah ya, 2014. Kan kita protes ke Australia. Jadi secara rutin tuh ruangan tuh di sterilisasi. Nah, dulu Pak Jokowi ketika Gubernur DKI itu kita pernah melakukan itu. Ruangan nah, makanya, kerjanya. Ya singkatnya mungkin, ini kita perlu staf dari mana ya? Udah, Sandi Negara aja tuh gitu kali. Dulu yang pernah sterilisasi ke ruangan. Gitu. Akhirnya bikin ini kayak seleksi lah. Seleksi. Gitu. Seleksi. Semua boleh ikutan tuh orang BSSN? Enggak, dipilih juga dari internal. Yang mau ikut pun dipilih, yang mau ikut seleksinya. Dipilih. Jadi dikirim berdasarkan penilaian pimpinan. Di situ ada psikotesnya, ada attitude selama bekerja bagus apa enggak. Kan ini kan ibaratnya mau masuk ring 1 nih. Pasti dipilih yang bagus-bagus gitu. Nah, 10 orang waktu itu 5 perempuan, 5 laki-laki, kepilih 2, saya sama teman saya. Cowok dua-duanya. Cowok dua-duanya. Yang satu nempel ke presiden. Enggak, di tempat ibu juga. Yang presiden udah duluan 4 orang. Oh, ini khusus buat ibu negara nih. Khusus buat ibu. Ya udah dari situ. Kita juga nggak tahu, cuma ditulisnya staf kepresidenan gitu. Ternyata pas hari pertama dipanggil ke istana langsung ketemu ibu negara. Ini nggak interview nggak sama Bu Iriana? Langsung. Berdua tuh? Iya, cuman perkenalan, terus ibu negara cuma bilang, bantu saya ya. Udah habis itu pulang. Kita sebelum Pak Tarno kali, Bu. Bantu ya? Boleh bantu ya? Apa? Yang satu lagi temennya jadi apa berarti? Sekarang udah pindah ke Pemprov DKI. Oh tadinya? Tadinya sama 8 tahun dia. Sespri juga? Oh 2 jadi. Makanya tadi saya keluar yang bilang ganti-gantian. Itu. Gitu. Karena kalau sendiri ya bengek juga lah. Sekarang single sendiri dong? Ada lagi yang baru? Junior, adik-adik lah. Teman-teman. Dari BSSN dari juga? Dari negara juga. Oh gitu awalnya. Berarti benar-benar seleksi aja ya? Seleksi. Bukan karena pernah kenal atau pernah kerja bareng dulu, nggak pernah ya? Tapi kan kayak Sespri ini, maksudnya kepake nggak ilmu-ilmu di Sandi Negara? Kan kayaknya lebih ke administratif kan ini? Iya, mungkin lebih kepada ini ya. Apa mungkin ke sikap kali ya. Satu sikap. Karena kan kita biasa tadi di sekolahnya udah 4 tahun, udah dididik disiplin dan lain sebagainya. Terus kita juga cepat adaptasi. Dikasih kerjaan apapun kita nggak pernah jawab nggak bisa. Sesuai ajaran senior kan. Iya. Kamu kerja gini, siap. Habis itu baru mikir gimana. Gitu. Pokoknya siap dulu aja. Iya. Nah hal-hal kayak gitu kan nggak gampang juga begitu masuk tadi. Kita menghadapi orang-orang baru, pejabat-pejabat dan lain sebagainya, kita cepatlah adaptasi. Tapi lebih kepada apa ya, mungkin value tentang kita dilatih jiwa sandi, jiwa intel kayak gitu. Tapi kalau kemampuan teknis emang jarang sekali. Nggak kepake sebenarnya. Iya. Berarti ngeliat ajudan-ajudan ibu kan ada tentara-tentara juga kan. Dulu gua nggak masuk tentara. Sekarang kita bareng sekarang. Iya. Walaupun beda 3 senti kita ya. Agak-agak gini ngomongnya agak ke atas. Iya. Beda 3 senti kita ya. Kita kerja bareng sekarang. Foto dulu lah. Kerja bareng ya kan. Ajudan kan tentara-tentara. Iya. Ternyata masuk juga di situ. Ya itulah gitu awalnya ya. Apa garis hidup kita nggak pernah tahu ya. Iya ya. Nggak masuk tentara tapi masuk ke tempat yang akhirnya ada di ring 1 dari 270 juta orang di Indonesia. Nomor 1 kan Pak Jokowi. Di bawahnya ada 269.999 orang. Dia ada di situ. Bisa ya orang ya bisa kayak gitu ya. Iya. Nah ini juga ada cerita, Cing. Jadi kan saya rumah di Bogor memang. Asli dari Bogor memang nih? Lahir Bogor. Rumah itu di daerah Bojongneros, belakang Mall BTM kalau ke Bogor. Iya. SMP saya di belakang Hotel Salak. Nah itu tiap pagi kan saya sekolah jalan kaki. Dulu ngelihat ke seberang Istana Bogor. Kapan ya bisa masuk istana? Gitu, alhamdulillah sekarang tiap hari bisa. Itu juga ternyata ya. Sekarang dari Istana Bogor dia ngeliat anak-anak sekolah yang lewat. Mau masuk sini.
Pas gue lihat, oh 165 susah loh. Tingginya ya? Iya, kalau biar Mas Ketinggian, kamu ketinggian. Ketinggian yang mulia. Bener. Iya, tapi emang gitu ya, hidup kalau ditarik ke belakang baru ya, Bang, dari titik-titik itu. Iya. Oh iya benar juga ya, dia asli Bogor. Jadi ngeliat Istana Bogor mulu dulu waktu Iya, sekolah. dulu, tapi nggak bisa masuk kan? Iya. Pagar doang. Iya. Apa sempat masuk ditahan terus tunggu ya Pak berapa tahun lagi? Saya jadi sespri. Udah spesifik. Iya. Dari kecil udah spesifik langsung Saya jadi itu. sespri. Oh gitu ya. Oke nih sekarang gue pengen nanya banget sebenarnya emang. Apa? Ya itu disangkut pautkan menjadi wali kota karena gampang ada karpet merah karena lo sespri. Nggak, tunggu dulu kan tapi masih kerja sespri, kok mau jadi wali kota? Iya, itu karena lagi-lagi pertama memang dari dulu punya niatan. Suatu hari jadi pemimpin di daerah lah gitu. Tapi Iya. kan bayangan kita dulu kepala daerah tuh 50 tahun, udah Iya, bener. senior banget lah Ya ya. kan umur berapa? 36 tahun ini. Dari setahun kita. Oh iya. Dari setahun. Heeh. Muda. Nah, sama kita Masa udah 19 tahun Ya kan kita beda 19 tahun. Iya. Nah pas COVID itu karena Iya. banyak WFH, teman-teman pada nongkrong mulu di rumah. Langsung tadi, oh ini Pak Bima Arya ini kan udah 2 periode. Dulu Pak Bima waktu maju tuh relatif muda lah 40-an. Iya. Kira-kira siapa ya wali kota ke depan di Bogor? Kalau bisa yang muda juga dong. Belum nyebut nama tuh. Oh ini sambil ngobrol-ngobrol Ngobrol tuh. aja dari diskusi. Main gitar nggak? Ya, ada- Biasanya kan ada yang nongkrong kan main main gitar. gitar, iya. Ada yang main gitar. Ada yang ngomong lah, kenapa nggak lu aja Sen? Kayak gitu. Nih nongkrongnya sama siapa kan? Iya. Kita nggak mungkin kalau lagi nongkrong di situ tuh ya. Ah ini DKI udah. Siapa Bener juga lu? sih. Kenapa jadi peduli amat gitu kan? Tapi kalau zaman COVID ya tadi ya, Teman-teman SMA, berarti kan nggak bisa yang jauh-jauh Bang, berarti Enggak. teman yang dekat. Tongkrongan aja, Iya, tongkrongan karena di kan zaman Bogor. COVID. Di Nggak mungkin Bogor. manggil siapa pas pampres gitu nongkrong kan enggak. Iya sih. Itu nongkrong apa pas Iya tapi kayaknya tongkrongannya beda sama kita lah. Enggak. Enggak, gua kalau nongkrong sama. bahas negara gua. Dia aja yang beda. Oh, dia beda bahas apa sendiri. nih? Gimana kalau gue nongkrong di sini terus ngomong, nih DKI siapa ya? Enggak, karena nongkrong Jauh sama- salah nasi sama gorengnya Rahman. dulu. Lo sama Rahman sama Melon yang nggak akan bahas. Iya. Emang udah beda ya. Tahun 2020. 20 ya? 2020. Ya kan kita kan memang senang banget ya komentarin politik gitu kan. Iya. Siapapun komentarin. Nah itu kita iseng aja kayak gitu teman-teman. Udah kenapa nggak lu aja sih katanya gitu kan. Nah, kenapa teman-teman bisa Ya dari sekian banyak teman-teman di situ tuh? nggak tahu sih kalau itu pertimbangannya. Tapi mungkin dia mikir tadi baik lagi. Mungkin pertama dulu ya dari sisi akademik cukup baik lah gitu Iya. kan. Cum laude juga. Alhamdulillah. Wih. Gitu. Iya. Nah, ketika sekarang bisa kerja di istana, mungkin dianggapnya satu prestasi. iya. Iya. Kapan lagi anak muda bisa di istana? Iya, kan? dan Ya pengetahuan udah. soal politiknya apa yang jadi banyak kan ya. Ya mungkin ada yang berpikiran pragmatis juga. Ya, lu kan dekat sama Pak Jokowi. Iya, kan, gitu. nggak Pasti bisa- ada nggak nggak mungkin bisa dihindarin. dilepaskan Iya. itu. Iya. Itu, nah sekitar 2 tahun. 2 tahun dorong-dorong, saya nggak mau. Sampai akhirnya Desember itu teman-teman buat grup relawan ya kan. Lah gimana sayanya belum rela, dia udah pada jadi relawan gitu. Tiba-tiba relawan Sandy gitu. Resen. Kan nggak harus disingkat ya. Iya. Randy. Iya, wes, Randy oke tuh. Randy. Relawan Sandy. Iya. Orang jadi bingung yang mau dipilih namanya Randy. Randy apa Sandy ya? Jadi kayak mulai ngirim stiker ini saya di edit. Udah dibikin gitu ya, kan. udah dibikin Apa ya. sih teman-teman Iya, gitu kan? iya. Sorry bercandi. Iya. Sorry bercandi. Sorry Sandy bercandi. Sorry bercandi. Stiker-stiker WhatsApp tuh. Nah akhirnya ya istiqoroh, nanya ke keluarga dan Iya. lain sebagainya. Ya udah Bismillah. Ke saya ibu bilang. negara nanya nggak? Enggak. Hah? Enggak. Kan Bu saya mau ini. Belum. Mau resign. Hingga kini secara resmi Oh belum ngomong. udah. Jadi itu kan sekitar Desember 2022. Oh. Desember 2022. Oke. Akhirnya saya lapor ke pimpinan Pak CSP Presiden. Iya. Pak, teman-teman ngedorong ke sini, insya Allah saya sambut nih, terus saya Iya. juga mau ikhtiar. Apakah perlu izin dulu ke Pak Presiden dan Ibu Negara? Ngapain kamu izin sekarang? Kan bingung, kamu misalnya, Pak izin mau jadi wali kota. Lah kamu ngapain tiba-tiba jadi wali Iya. kota? Iya sih. Dia kan nggak jelas Masih kan? lama juga pemilihannya. Masih lama Iya, juga iya. pemilihannya. Nah sarannya, udah kamu bergerak aja di masyarakat, banyak bergaul, kenalan. Oh, sementara sekarang ya kerja dulu Iya, aja nih ya. kalau disambut baik, nanti ada survei itu hasil kamu ada nilainya, ya baru dilaporin. Ya udah saya lakuin itu. Nah, Dari 2023 awal berarti itu. 2021. 2022 2023 awal. Iya, 2023 awal Iya, berarti kan. 2023 awal. Akhirnya ya udah gua buat paguyuban namanya Kawani Bogor. Nah, ini turun ke masyarakat. Di survei sekarang ada. Udah 2 besar.
anjing tuh kalau beneran jadi wali kota nih ya kali. Iya kita pernah ngobrol. Kita pernah ngobrol. Kita pernah cengin. Ntar ketemu warga Bogor, wali kota lo pernah gue cengin. Wali kota lu pernah bikin presiden nunggu di hotel. Tapi gimana lu menampik ininya, Sen? Menampik isu-isu yang seperti ini. Ini karpet merah ada sama Sandy karena dia deket. Maksudnya kalau lo datang ke partai terus bilang, kan melekat lo sespri Ibu Iriana. Itu ada perlakuan khusus gak dari? Nggak ada. Sampai sekarang gue belum dapet partai, Bang. Oh, belum dapet? Belum dapet. Terus? Ya masih daftar 6 partai. PDIP daftar. Gerindra daftar, Nasdem daftar, PKB daftar, P3 daftar, Demokrat daftar. Pokoknya semua partai yang buka, gue daftar. Oh. Tapi ada nggak partai yang udah, lu sini sama gue? Balik lagi kan gitu, semua ada mekanisme kan. Nah pertama tanya, surveimu berapa? Nah kita kan pede bawa hasil survei. Salah satu pertimbangannya kan itu. Tapi partai juga pasti ada mekanisme. Jadi ada yang sudah pemanggilan sampai provinsi, ada yang sudah sampai pusat. Nah, tinggal nanti nggak tahu keputusannya seperti kapan apa. Sih ini nih? Pendaftaran 27 sampai 29 Agustus. Oh, berarti sebelum itu udah harus ada nama dari partai kan, rekomendasi. Iya, rekomendasi. Nah, itu kapan? Rekomendasi dari partai. Setiap partai beda-beda? Beda. Sekarang malah ada istilah kan surat tugas. Oke. Jadi belum tentu juga yang dikasih surat tugas nanti rekomnya ke dia, bisa berubah juga. Oh. Ada beberapa orang jadi dikasih surat tugas? Banyak, iya. Satu partai bisa ngasih 2 ke 3 orang. Oh. Tugasin aja. Tugasnya kan biasanya 1, tingkatkan popularitas, elektabilitas. Ya. Cari teman koalisi. Ya. Cari kemungkinan pasangan siapa. Nah, tapi kalau yang surat tugas udah dari berapa partai dapat? Belum. Karena kan nggak semua partai mengenal surat tugas juga. Yang mengenal surat tugas tuh sekarang misalnya seperti PKB. Bahkan judulnya tuh surat rekomendasi tahap 1 kalau nggak salah gitu. Demokrat dia kenal surat tugas, yang lain nggak kenal. Gitu. Terus gimana cara melihat ininya kansnya gitu untuk direkomend sama sebuah partai? Iya, pertama komunikasi ya harus terus intens. Yang kedua ke bawah juga terus jalan. Jadi surveinya ya harus naik terus kan, semakin meyakinkan. Logikanya kan nggak mungkin pilkada cuma satu sendiri lawan kota kosong gitu. Apalagi di Bogor tuh nggak ada tradisi begitu. Artinya kalau kita di 3 besar, apalagi 2 besar, kemungkinan dilirik partainya kan lebih besar juga. Gitu. Ya tadi balik lagi faktor bahwa bekerja di istana, di keluarganya Pak Jokowi nggak bisa dihindarkan memang. Iya. Itu lebih banyak dapat sentimen negatif atau positif? Sentimen tinggi ya, tapi negatif kali ya. Atau nggak tahu nih. Iya, maksudnya kalau akan dilekatkan dengan KKN masalahnya. Ini mah nepotisme gitu. Mungkin karena baru habis pilpres kali, ada residu. Ketika misalnya gue ngomong gini, gue tuh mau maju sebelum Mas Kaisang jadi ketua PSI, sebelum Mas Gibran jadi cawapres. Kan nggak tahu kita tuh 2 orang tuh mau maju seperti itu karir politiknya ya. Ya, cuman gimana kan itu pilihan mereka juga. Tapi itu kan keluarga. Tapi nepotisme kayaknya nggak cuma sekedar hubungan. Iya, maksudnya itu lebih berasa karena keluarga kan rasanya. Iya, maksudnya ini aja udah ada isu-isu yang ngomong. Paling enggak gue udah mendengar gitu. Ini mah karena sesprinya aja gitu. Iya sih, udah nggak usah aja deh, nggak usah. Batalin aja deh. Enggak, tapi kan kalau misalnya diusulkan, hasil surveinya jelek juga partai nggak akan mengusulkan. Iya juga sih. Nomor 10, ya jauh. Pokoknya ya pragmatis aja lah si partai ini, lihat ya. Iya. Lihat kalau emang bagus surveinya gitu. Iya. Ya kan, kayak misalnya gini, kan kita nggak bisa memisahkan sama kondisi politik yang ada ya sekarang. Kayak misalnya Pak Jokowi sama PDIP itu lagi tidak harmonis. Tidak harmonis di pusat ya, gitu. Dan lo ada nih nempel sama lingkungan Pak Jokowi. Nah, masuk ke PDIP Bogor gimana? Ya daftar aja. Nggak lo gitu. Enggak, makanya kita tanya, Pak ini saya daftar boleh nggak? Ya silakan aja. Gitu. Nah, bahkan sampai ketua Despilkadanya bilang gitu ke media. Mungkin ada yang nanya kali wartawan, kok Sandy boleh daftar? Iya. Ya, dibilang Sandy itu kerja profesional kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara. Kan kerja profesional, bukan? Iya. Ya, akhirnya statement itu keluar dari sana. Ya, gue juga takut nih pas mau daftar, jangan-jangan waktu itu kan Pak Hasto bilang, semua boleh daftar, kecuali Bobby. Nanti ditambahin, semua boleh daftar, kecuali Bobby dan Sandy. Wah, repot juga ya kan gitu. Karena dia melekat banget, si Pak Sandy ini sama
Pak Jokowi gitu. Iya. Jadi Pak Jokowi melakukan apa pasti ada imbas buat orang-orang yang melekat gitu loh, Lang. Iya pasti sih. Iya. Bahkan lu ngerasa lebih banyak sentimen negatifnya. Iya, mungkin juga terkait dengan demografi pemilih di Kota Bogor ya. Gitu kan, 2 kali Pak Jokowi kalah. Iya. Sama Pak Prabowo. Baru kali ini Pak Prabowo menang ya dengan pasangan dengan Mas Gibran gitu. Tapi 2 kali pilpres sebelumnya kan kalah Pak Jokowi. Oke, iya. Iya. Di Bogor PKS juga yang PKS satu. pemenangnya, ya pemenang pileknya. Iya. Tapi kan awal mau jadi walkot kan karena tadi teman-teman, terus toto udah ada relawan. Tapi kalau sekarang kan ya udah deh gitu mau. Iya. Di luar disuruh-suruh atau karena teman-teman nih, ada nggak maksudnya apa yang jadi benar-benar dorongan lah dari diri sendiri? Iya. Pengen deh gitu udah. Ya tadi sebenarnya dari niat awalnya kan emang udah ada kepikiran, tapi nanti mungkin usia 50 dan lain sebagainya. Nah, tapi ngelihat bahwa sekarang itu kesempatannya ada. Karena nggak ada incumbent nih, Pak Bima udah selesai 2 periode. Oh iya. Kedua, memang secara umum kan banyak pemimpin muda yang muncul. Di luar di Indonesia ya, di luar negeri pun banyak. Bahkan pada level presiden atau Perdana Menteri banyak yang muda-muda. Kemudian yang ketiga tentu sebagai orang yang lahir dan besar di Bogor, kita kan tahu nih, apa sih sebenarnya masalah di Kota Bogor? Kita rasain nih sehari-hari. Hujan masalah. Hujan. Angkot ya kan. Iya. Dibilang kota Bogor kan kota hujan. Iya. Gue pernah kesana gerimis doang. Hujan juga. Ya insya Allah lah gitu. Iya, jadi tahu banget lah ya. Tahu banget. Justru semakin sudah turun kurang lebih hampir 1,5 tahun ini lebih mantap lagi. Karena ternyata banyak permasalahan yang memang harus diselesaikan di Bogor. Iya. Ini kalau kita dengerin ceritanya kayaknya hidupnya enak aja ya. Ya apa namanya? Kayaknya lancar semua. Lancar kehidupan Tadi kan lo tuh. pintar, lumayan pintar. Terus masuk apa BSSN. sekolah Sandi. Itu pun pasti nggak bayar kan BSSN? Nggak bayar. Nggak bayaran kan? Nggak bayar. Iya. Apa sekolah kedinasan gitu ya? Iya, kedinasan ya. Udah begitu kelar langsung dapat kerja. Kerja kepilih seleksi. Kepilih jadi seleksi. Terus hidup kayaknya enak. Tahu dari Kenya aja. Iya. Tanzania segala macam. Terus udah ngelihat dari Istana Bogor sekarang. Udah bikin Ibu Iriana nunggu. Iya. Orang mana yang bisa bikin ibu negara nunggu gitu kalau bukan dia gitu. Iya, kayaknya udah. Emang lancar. dari kecil emang keluarga tuh memang memang ya maksudnya Keluarga berada gitu ya. cukup lah yang enak bikin hidup jadi lancar, mudah kan? gitu. Alhamdulillah enggak. Ya. Jadi justru kenapa sekolah di Sandi Negara? Karena gratis itu. Kalau punya duit mah mungkin Katanya kan tadi Sandi. Apa ya? Itu di cocokologi. Katanya sekarang nama Sandy bisa masuk. Kayak pecel lela. Lela makan gratis seumur hidup. Iya. Kalau namanya pecel ya? Iya bukan loh. Kalau namanya lela dong. Enggak. Jadi nyari kampus yang gratis karena nggak sanggup kuliah di PTN gitu, nggak sanggup. Gitu. Jadi gini, waktu kecil bapak itu transmigrasi sama ibu. Dari tahun 92. Transmigrasi ke kemana? 5 kali transmigrasi saya. Jadi dari mana? Dari Kok Bogor. bisa ada di Bogor? Enggak, emang asli Bogor. Awal Bogor nih, Bogor. Oke. Ya. Nah, saya kelahiran 88. Nah, 92 itu kita transmigrasi ke Sanggau, Kalimantan Barat. Sanggau, ya. Setahun doang balik ke Bogor. Sorry, mau transmigrasi mau jadi petani berarti? Di sana disediakan lahan transmigrasi. Iya, itu. betul. Dulu zamannya gitu dikasih yang rumah aja tuh 50 kali 100 lahannya. Habis itu dikasih kebun 2 hektar, ditanamin kelapa sawit. Transmigrasi itu gitu ya? Iya, dulu gitu. Disebarin ya? Iya, disebarin. Nah, jadi bapak itu, ayah saya itu operasi sampai 3 kali di Bogor. Nah, kata dokter, Pak nanti operasi keempat ya. Operasi apaan? Macem-macem lah. Zebra. Kena juga itu. Polisi. Kena aja. Kalau Natal operasi lilin namanya. Iya, betul. Iya, tergantung event berarti ya. Iya. Tapi kalau dokter hewan operasi zebra beneran dia. Beneran ya. Operasi zebra beneran. Saka mau nilang ya. Oke. Kamu nilang. Dokter. Iya. Intinya harus operasi lagi. Oke. Dengan resiko nyawa. Iya. Udah yang ketiga di Bogor. Nanti keempat ya. Mau operasi lagi. Oke. Kata bapak, udahlah daripada gini mendingan keluarlah dari Bogor gitu. Bukannya operasi malah mending cabut. Gimana sih? Ikutlah transmigrasi itu ke Kalimantan. Alhamdulillah sehat sampai sekarang, nggak operasi lagi. Itu yang kedua berarti? Pertama. Oh, yang pertama itu. Transmigrasi pertama. Nah, cuman gini, transmigran itu kan cuma dapat jatah makan setahun doang. Oke. Dapat beras, ikan asin, dikasih dikasih pemerintah. Ya, Habis itu kagak dikasih apa-apa. Lah bapak saya kan bukan petani, bingung, balik lagi Bogor.
Balik ke Bogor. Nah, ini Bogor Kalimantan tuh berapa sih jaraknya kayak deket banget ya? Apa zaman dulu nempel ya? Enggak, dulu naik kapal laut malah. Iya, Dari lama Tanjung kan? Perak, dari Iya. Tanjung Ini Priok. keluarga berberapa nih? Bertiga? Anak tunggal. Oh, iya, Saya anak bertiga. tunggal. Oh, berarti Bertiga. bertiga nih pindah. Nah, sekolah di sana? Belum sekolah. Belum. Oh, Oke. masih kecil ya? Balik lagi ke Bogor. 92 tadi ya. Nah, Berarti dulu masih kan kecil. data nggak online, nggak Iya. terintegrasi. Iya. Jadi tahun ini berangkat dari Bogor, tahun depan berangkat dari Bekasi. Nggak Oh. kedetek tuh. Oke. Berangkat lagi transmigran. Kedua ke Oki, Ogan Kemuning Ilir. Oke, Di Sumatera tuh. Selatan. Oke. Balik lagi, ikut transmigrasi lagi ke daerah Sungai Danau di Kalimantan Selatan. Ah. Balik lagi ke Jawa, transmigrasi lagi ke Grogot, Kabupaten Pasir. Iya, Kalimantan. Kalimantan Iya. Timur. Balik lagi, terakhir baru transmigrasi ke daerah Kabupaten Kuburaya kalau sekarang di Kalimantan Barat lagi. Ini Oh. sampai rentang waktu berapa tahun itu? 92 sampai 98. Pokoknya terakhir itu karena ada konflik Sampit Sambas sama kebakaran hutan, jadi pulang kita. Oh. Jadi kerja apa sebenarnya yang dikerjain Di sana Bapak? Petani harusnya kan? Guru ngajarin orang paket A, paket B, paket C. Karena basicnya dulu sempat kerja di tata usaha di Bogor. Pas di Bokap Bogornya. ini? Bogor, iya. Oke. Di sana jadi guru, kadang jadi mandor, nyatet-nyatet. Ah. Karena kalau dibilang, oh petani pasti bisa bertani, enggak juga. Di sana itu area transmigran itu cuman pohon gede-gede ditebangin. Lah akarnya masih ada, mau Iya, nanam iya. apa? Iya. Paling singkong. Iya. Dia tumbuh lagi masalahnya sih. Yang ditebang-tebangin ya? Iya, akarnya masih ada Iya, dulu, kalau akarnya pohon masih ada, gede-gede tumbuh lagi banget. Iya. Berarti pindah-pindah gitu aja hidupnya? Pindah-pindah. Sampai akhirnya netap di Bogor tahun 98 itu. 98 sampai sekarang nih? Sampai sekarang. SD, Oh. SMP, SMA di Bogor. Berarti sekolah juga sempat pindah-pindah? Sempet, Udah sempat sekolah dong? sampai kelas Kalau 3 sampai SD. 98 ya? Kelas 3 SD di Kalimantan, kelas 4 baru di Bogor lagi. Oh. Nah, pulang dari situ, ya Bapak nggak punya kerjaan. Akhirnya dagang serabutan lah. Dagang cabai bawang, dagang boneka Barbie, dagang koran. Boneka Kok tiba-tiba boneka Barbie? Dari cabai bawang, Iya, ada semua. dagang kol Saya gitu. nggak pernah lihat ada orang jual cabai, jual bawang. Itu sudah ada boneka Barbie. Tukang Cabai, sayur macam iya. apa nih? Cabai, bawang, wortel oke. Iya. Tapi kol masih oke. Kok Barbie? Barbie. Boneka Barbie. Jadi kan dulu ada samenan istilahnya ya. Orang Iya. kenaikan kelas, orang ada muludan dan lain sebagainya. Iya. Bapak ini jualan ke sekolah-sekolah, kalau ke acara samenan. Oh, Gitu. makanya macam-macam yang dijual. Macam-macam. Karena kalau cabai kan anak kecil ngapain beli cabai, Cabai, bawang, iya. Barbie. Iya, tapi kan cabai, bawang, Barbie. Ya. Oh, nggak Enak. pakai koma ya? Iya, walaupun itu agak aneh Iya, ya. iya, Cabai, iya. bawang, Kalimat Barbie. terpisah harusnya. Iya, iya. Sempet sebel nggak dulu? Ini ngapain sih pindah-pindah nih waktu kecil kan kayak Enggak ada sih. rasa ini kok kita ngapain sih keluarga Nikmatin ini? aja. Waktu itu nikmatin. Iya, Tapi iya. begitu ke Bogor ngelihat realita kehidupan ya, ngelihat teman lah, misalnya bapaknya kerjanya pasti kan lebih enak ya gitu kan. Oh. Kayak dulu punya misalnya Nintendo, punya video game, Iya, nah, iya, kita mah bener. kagak ada apa-apa di rumah gitu. Wah. Tapi punya Barbie kan? Barang jualan. Lo boleh punya Nintendo, tapi punya Barbie kan? Oke, lo punya Barbie, tapi di samping cabai kan? bener. Bener, ini beda aja nih, unik bener. Iya. Bapaknya unik bener, Kena gua. bapaknya Sandy unik nih bener nih. Bener, saya baru nemu nih, jual Iya, cabai iya, bawang iya. bareng Barbie saya baru. Berarti SD, SMP, SMA itu Udah di Bogor terus Di ya? Bogor. Itu negeri semua. Negeri semua. Kehidupan makin membaik apa enggak waktu sampai SMA tuh? Oh enggak. Masa sih? Iya, kalau dibilang titik terendahnya apa ya, kita dalam 3 hari itu makan nasi sama garam diairin. Supaya apa? Supaya ada basahnya dikit bang, nggak kering-kering banget. Ini pas di Bogor atau pas Di lagi Bogor, di merantau? Bogor. Dan ayah saya juga orang yang pantang minta gitu. Maksud gue ini kan tahun udah 90-an. Iya, udah mau 2000 mungkin. Iya. Masa orang makan Iya, garam. di Bogor lagi. Di Bogor. Di kota besar gitu ya? Iya. Karena ya misalnya buat beli kerupuk sama kecap aja nggak punya duit. Berarti itu pas umur berapa? SD? SD SMP lah. Tapi Barbie ada kan? Itu karena nggak laku itu Barbie. Nggak, Bang. Oke, gua makan nasi sama garam nggak apa-apa. Asal ada Barbie. Ada Barbie. Tapi bener juga sih, kalau dia makan nasi garam Barbie ada berarti nggak laku Nggak Barbie-nya. laku Barbie-nya. Bener. Kalau Barbie laku, makan bisa lebih enak dong. Iya, kerupuk kecap ya. Barbie lagi ya, dan Barbie ini nggak laku-laku kamu ya. Ambil cabai dia. Pusing kepala Barbie. Beneran ya. Nggak, masa nasi sama garam? Demi Allah, ya kan? Emang sesusah itu.
Berarti rasanya apa itu nasi garam air? Ya asin yang penting Mas. Oke, kalau memang pengen jadi wali kota kan, artinya itu salah apa nih dalam sebuah tata kota sehingga ada warga yang makan nasi pakai garam walaupun punya Barbie ya. Nah, ini apa? Salah di mananya kalau menurut lo? Iya, yang pasti kan gini, itu pengangguran banyak banget di Bogor. Iya. Hari ini aja angkanya masih 9,39. Jauh di atas rata-rata nasional yang berapa sih warga Bogor tuh jumlahnya? hampir 1,1 juta. Semua tuh ya? Semua. Itu kota atau yang sampai kota aja. kabupaten? Kabupaten 5 juta lebih. Soalnya Bogor kan kabupatennya gede banget ya. Luas Ya. banget Bogor tuh. Jadi kalau Cing Abdel lihat misalnya main ke Kebun Raya, sekitar Kebun Raya kan wah gedung-gedung tertampal. Coba main ke belakangnya aja. Nah itu kampung saya Bojong Netes itu salah satunya kayak gitu. Jadi satu rumah tuh bisa isinya 3-4 keluarga. Rumah saya kan nggak, mobil aja nggak masuk, motor aja nggak masuk karena jalannya tangga-tangga gitu. Masa mobil masuk rumah nggak masuk? Nggak sih maksudnya. Jalan. Nggak ngerti lo. Perpolitikan lo nggak ngerti. Orang ngomongin mobil, perpolitikan. Tapi Barbie masuk rumah kan? Barbie lah. Oh iya, hampir 1,1. Iya, hampir 1,1. Di kotanya. Jadi padat banget emang. Berarti kalau ya sekitar 100 ribuan lah pengangguran berarti. Kalau 9% ya? Iya, 9% gitu ya. Dan yang angkatan kerjanya pun kan sekitar 420.000. Itu 130.000-nya lulusan SD. Hah? Iya. Makanya angka IPM Bogor itu tinggi, tapi nggak... IPM itu apa? Indeks pembangunan manusianya. Oh. Jadi apa itu? Yang kerjanya? Atau? Iya, ternyata itu ngukurnya melihat yang kerja itu lulusan apa. Yang lulusan SD ini masih banyak banget, 130 ribuan. Wah, bisa hampir 30%-an ya? Iya. Ya itu yang kerja ya, tapi ya berarti kebayang kan kalau kerja dengan lulusan SD berarti kira-kira di sektor apa gitu. Iya. Keluarganya juga kondisi seperti apa kita bisa bayangkan. Iya. Emang ada nih satu kebijakan ya walaupun nggak bisa instan ya. Maksudnya kebijakan yang paling penting di Bogor kalau menurut lo apa Sen? Kita sih prioritas yang dasar ya, pendidikan, kesehatan dan penciptaan lapangan kerja. Ini yang paling penting. Kalau pendidikan mungkin background-nya karena gue pribadi nih, ya kan. Gue bisa di titik ini satu karena doa orang tua, kedua karena pendidikan. Nah, ketika gue lulus di SD Empang 1, nama SD-nya SD Empang 1 kan. Iya. Ke SMP Negeri 2, kebetulan karena name gue paling tinggi di SD. Itu pun 5 SD itu cuma 2 orang yang masuk SMP. SMP 1 itu? SMP Negeri 2. SMP Negeri 2. Salah satu favorit lah. Iya. Begitupun ketika ke SMA, ke negeri, nggak banyak juga. Nah, jadi ada satu step dalam hidup ini ketika gue kelas 3 SMP. Jadi gue tanya ke teman-teman gue, kan dia pulang sekolah, kok nggak nongkrong lagi sekarang? Pada kemana sih? Les bahasa Inggris lah, les pelajaran. Begitu gue balik ke kampung nih di tongkrongan. Wah, kok lagi pada main gitar, lagi pada ini. Gue tanya lagi yang les, kenapa sih harus les? Kata orang tua gua nih, katanya, gua suruh les nilainya, name-nya biar bagus, lu masih pakai name, biar masuk SMA negeri. Nanti kalau masuk SMA negeri, gua bisa masuk ke UI, UGM, Unpad dan lain sebagainya. Balik gua ke kampung, bro, mau masuk SMA mana? Gua mau STM, mau tawuran. Jadi beda nih mindsetnya. Nah, untungnya tadi orang tua saya, ya, walaupun jualan cabai bawang, tapi untuk dan Barbie, jangan lupa. Tapi mindsetnya harus sekolah terus. Harus sekolah terus. Nah, saya jujur aja dari SMP, SMA itu pasti telat bayaran, bahkan ada beberapa kali kita nggak bayaran, akhirnya dibantu dari sekolah. Karena pinter kan? Alhamdulillah ketolong lah dikit lah. Jadi sekolah mau bantu lah gitu, karena anaknya juga ininya, akademisnya. Kalau udah nggak bayar, nggak pinter, udah. Telat, ngapain? Iya. Gak apa-apa sih, asal ada Barbie gak? Kepala sekolahnya mau. Iya. Jadi akhirnya emang orang tua juga ya yang motivasi untuk ya udah sekolah, kalau bisa sekolah terus ya. Makanya saya punya prinsip bahwa pendidikan itu salah satu pemotong rantai kemiskinan. Benar sih, itu benar sih. Tapi hasilnya kan nggak bisa instan, 5, 10, 20 tahun. Benar. Nah tadi kalau untuk yang solusinya jarak deket lah gitu kan, untuk yang pengangguran ini kita ingin fokus justru ke Balai Latihan Kerja. Oh, BLK itu. Kita banyak tamu di sini yang duduk di sini yang kerja di luar negeri karena BLK. Iya. Tukang las, tapi las yang harus punya skill ya. Iya, las di Jepang. Di Jepang tapi dia gitu. Terus ada beberapa lah yang karena BLK itu sebenarnya positif ya. Positif banget, ngebantu banget ternyata. Iya. Karena kan orang lulusan SMA misalnya belajar IPA IPS, begitu dia ngelamar ditanya punya keahlian apa? Nah, bingung.
yang benar-benar practical skill gitu ya. Iya. Ngapain? Bisa SMK ngapain? juga kalau dia mungkin sekolahnya main-main juga nggak punya skill juga kan. Iya. Ya STM tadi mau tawuran tujuannya. Iya, motifnya beda gitu. Skillnya apa? Lempar batu saya Pak. Sembunyiin tangan nggak? Iya. Apa muterin gear, Iya. kopel. Bingung gitu. Oh, jadi pilihan sekolah ke apa tadi? Sekolah tinggi Sandi juga Semata-mata karena sebenarnya gratis. Karena gratis aja. Nggak ada pilihan lain berarti. Maksudnya dari SMA nih emang udah cari yang gratis. Gratis aja, iya. Gitu. Karena ya nggak ada bayang, saya juga nggak tahu sekolah sandi negara apa. Cuma lihat selebarannya doang. Ah, yang penting ada gratisnya udahlah. Selebarannya nggak dibaca, ada gratis itu Mbak ini. Karena selebarannya juga pakai kata sandi. Sandi rumput. Yang dibakar itu tuh. Iya, Iya juga ya. Tapi ya akhirnya ya udah jadi Iya. sekarang sampai sekarang. Orang tua gimana pas tahu? Apalagi awal maksudnya masuk ke istana tuh. Biasa aja. Tetap jualan. Tetap jualan. Demi Allah, sampai sekarang jualan sembako. Nggak pas bilang pertama nih, keterima nih di kerja di Istana Negara gitu. Ya alhamdulillah udah gitu aja. Enggak, makanya Dikira bercanda kali. enggak, sampai saya nikah itu tetangga nggak tahu kalau saya kerja di istana. Waktu nikah ngundang ini Pak Jokowi datang sama Ibu Negara. Baru Dia mah tahu. gitu. Kan nikahan lo. Iya, Di mana? di Tangerang. Oh, bukan di tetangga-tetangga di Bogor itu kan. Kirain di dekat Enggak. Bogor. Iya, tapi tetap Tapi di tetangganya Brahma. datang kan ya? Iya, ya kan Iya. ngundangnya pas resepsi. Iya. Kan kalau untuk keluarga besar mah pas akad nih. Pak Jokowi datangnya pas akad. Jadi, ada Pak Jokowi gitu. Jadi baru pada tahu di situ kalau kerja di Kerja istana. apaan ya? Oh. Padahal kayak dulu bapaknya jualan Barbie dah. Apa pelanggan ya? Apa pernah beliin buat Kahiyang ya? Iya. Gimana ya? Apa sampai Solo jualannya? Jualan Barbie. Iya. Ini bener omongan tetangga jadinya ya? Iya. Itu Taunya apa tetangga dulu? Kan masih sering pulang ketemu teman-teman. Ya kerjanya Gangan, di kan? Jakarta aja gitu kan. Sandi Negara juga saya nggak jarang cerita. Saya di Sandi Negara nih. BSSN juga di Jakarta waktu Di itu. Jakarta, di Iya. Pasar Minggu sini dekat. Jadi waktu pindah ke Istana Negara pun Iya, ada yang tahu juga ya. Tahu juga. Toto pas nikahan, Pas nikahan Pak Jokowi datang. Emang saya ini kerja di mana? Baru pada nanya kan gitu. Akhirnya jawabnya apa? Ya di istana udah gitu aja. Istana Bogor aja gitu paling gampang kan gitu. Pas pampres saya. Oh, iya. Enggak lo kurang 3 senti. Temennya inget. Iya. Enggak 3 senti dah lo. Kenal lagi ya kan? Iya. Iya. Waktu itu Pak Jokowi kebagian kambing guling nggak? Enggak. Kadang kan habis duluan. Iya, dulu aja. Nah, kocak juga ya tetangganya. Kok Pak Jokowi datang? Iya makanya tapi abis itu bukannya mau foto sama pengantin sama Pak Jokowi. Pengantin saya nikah nih. Aduh. Istri ketemu di mana? Apa? Orang BSSN juga? Enggak. Istri kerja di Garuda kebetulan pramugari. Pantes dapat tiket. Iya. Enggak ya? Iya, Nggak nyambung ya? tiket. Oh masih, sampai sekarang masih? Masih. Oh, masih kerja juga? Masih. Oh. Pas dapat tiket bener. Iya. Tapi harus hati-hati ya itu ya. Maksudnya kalau di film-film luar negeri, Iya. mau masuk ke ring 1, kadang-kadang pakai channel-channel yang itu loh. Ini ada orang suaminya kerja di sini, Iya. Istrinya kerja ini. Berarti Oh, iya tetap bener. harus berhati-hati ya. Harus. Oh, kita mah sering ketemu orang nih. Oh, saya tuh teman dekatnya Ibu Negara. Dia lagi cerita ke orang lain nih. Gue sebelahnya dengerin aja. Ini siapa sih? Ketemu aja gak pernah, tapi dia bisa cerita gitu. Saya deket sama Ibu Negara, teman dekatnya. Ini masih hubungan, masih WA-WA-an katanya. Ini Bapak ini siapa sih? Sering lah kayak gitu. Banyak yang mengkonfirmasi, Mas kenal sama ini nggak? Katanya saudaranya Ibu. Bukan, dia bilang gitu kan. Ini. Karena ya itu kan di daerah kan gelap ya. Iya. Ada pejabat daerah ngaku-ngaku dari istana. Nah itu banyak yang konfirmasi ke kita, mastiin. Iya, sebenarnya sangat beresiko juga ya pekerjaannya ya. Iyalah, karena ada bisa masuk lewat sini masalahnya untuk pintu ke ring 1 itu gitu kan. Iya. Berarti Tapi sejauh ini nggak ada, maksudnya ke Iya mencoba Sandy mah sendiri. ada, Iya, tapi iya, kan saya ya kalau saya bilang nggak bisa Pak. Iya. Kalau mau mengundang ya kirim surat resmi aja kita proses. Tapi yang bersifat misalnya kayak ancaman gitu nggak ada. Enggak sih sejauh ini. Alhamdulillah aman. Tapi pasti diintelin juga ini. Iya Pasti Diintelin kan pasti. kegiatan kita nih, sebagai itu diintelin juga nih kemana lo gitu. Iya. Rumah di Bogor, rumah orang tua masih di situ. Masih di kampung Bojongmiras masih. Di gang itu, maksudnya Di nggak gang. cukup mobil itu. Iya. Makin di intelin. Iya. Ngapain masuk ke Iya. Sekarang tapi nggak jualan cabai bawang dan baby enggak. Sembako sekarang. Sembako. Masih jualan tapi. Masih jualan. Gokil.
Ya. Itu fotonya tuh, ada foto. Ini waktu di Kalimantan Itu ini. ayah? Transmigrasi, iya. Ini di Kalimantan itu? Kalimantan Barat ini, transmigrasi yang pertama tahun 92. Gitu. Nah itu banyak sampingnya. Siapa aja? Itu yang mana? Nggak pada kenal itu, yang warna baju biru. Bajunya sama kan yang dipakai? Mana sih? Oh, itu iya, yang belakang. Wah. Derby-nya begini. Oh iya itu tuh yang kanan tuh. Oke nih, pertanyaan yang cukup sensitif. Kan perlu uang nih untuk survei aja, bayar lembaga survei kan nggak murah gitu. Itu dari mana sih? Nah itu makanya ketika tadi pertama teman-teman yang mendukung, saya tanya dulu, lu cuman dorong-dorong gua doang apa beneran mau ngedukung lu? Karena begitu ngedukung ada konsekuensi biaya dan lain sebagainya. Betul. Nah pertama teman-teman ini juga support. Yang kedua, ya kita kan punya teman-teman di luar juga. Ya saya punya niat baik seperti ini, ya kan, mau bantu apa enggak. Ya kalau dari kantong pribadi juga ada. Makanya dalam proses ini berhitung betul nih, ya kan, untuk ningkatin popularitas, kira-kira kita cost-nya berapa nih. Kita ngitung nih, satu pertemuan habis berapa. Ya akhirnya evaluasi kita cari. Kalau ke ini ya, ke masyarakat gitu ya. Iya. Karena gua kan juga kayak Mama Dede Sunandar tuh untuk level DPRD aja dia gitu. Maksudnya sekali keluar sekali nongkrong lebih dari 1 juta keluar duit. Iya. Untuk bayar kopinya gitu, bukan buat ngasihnya ya. Buat biaya terjadi pertemuan itu aja udah jutaan gitu. Dan berkali-kali kan pertemuan. Berkali-kali. Iya, makanya istri udah maklum aja pokoknya. Kalau dari kantor, abis dinas, ada uang dinas, udah kesini. Lo terbang terus ya, gitu. Ke istrinya gitu. Gak mau uang istri. Suruh terbang terus lagi. Jangan turun-turun kalau perlu. Iya. Alhamdulillah banyak yang support lah. Iya. Tapi kan itu biayanya besar ya. Besar. Nanti menghindari lo korupsi dah, gimana? Karena kan memang ya nih orang nih jadi wali kota pasti yang ditanya program anti korupsinya itu apa, atau jadi kepala daerah deh karena memang isu korupsi yang masih ini ya. Yang pertama untuk memastikan si calon kalau kepilih tidak korupsi itu apa sih? Lo punya ini nggak sih? Karena walaupun diem kan kita ditawarin ya. Betul. Walaupun kita diem nggak ngapa-ngapain nih karena kita punya kuasa, punya wewenang, itu ada aja orang yang masuk untuk nawarin gitu. Yang pertama dari prosesnya sekarang nih. Ya jujur aja kan ada misalnya pengusaha, gue bantu deh. Iya. Ada tuh. Ada, tapi nanti gue ini ya. Kalau lu kepilih, ntar gue ini. Nah, yang gitu-gitu kita udah tolak dari sekarang. Kalau ditolak marah nggak orang-orang itu? Ya enggak, maksudnya kalau mau bantu aja, bilangnya gitu. Kita nggak mau ada perjanjian seperti itu. Makanya bisa dicek deh gitu kan. Ada tuh yang komen wah jangan-jangan nih Sandy jualan proyek, silahkan dicek. Pernah menjanjikan sama siapa gitu kan. Ya termasuk misalnya ada kepala dinas pengen mendekat kan gitu. Pak nanti kalau kepilih saya jadi ini ya. Saya bilang ya udah bapak mah kerja yang benar aja, kalau saya kepilih bapak kerjanya bagus juga tetap saya naikin kan gitu, berdasarkan kinerja aja, bukan karena kedekatan seperti ini. Maka yang seperti itu dari awal kita tolak, kita filternya nggak usah. Kalau mau bantu aja. Pak saya mau bantu misalnya nyetakin kaos, ya silahkan. Pak saya mau bantu bayarin billboardnya, ya silahkan gitu. Tapi tidak ada. Secara aturan diperbolehkan nggak tuh kayak gitu? Apa tuh? Bantu bayarin, bikin kaos, bayarin billboard. Boleh. Nah inilah keuntungannya sosialisasi saya 2 tahun ke belakang. Karena nanti begitu daftar di KPU baru ada aturan. Sekarang malah nggak ada aturan. Ketika udah KPU harus lapor. Ini dana kampanye dari siapa yang nyumbang. Kan kalau perorangan ada batasnya, kalau perusahaan ada batasnya berapa maksimal. Oh iya juga sih ya. Itu malah kan ketahuan. Sekarang belum ya? Iya, kalau sekarang mah belum. Ini kan masih sosialisasi aja, sosialisasi biar orang kenal aja. dulu. Iya. Tapi secara survei elektabilitas atau popularitas yang survei itu di Elektabilitas yang penting. Itu nomor 2 udah. Di bawah? Di bawah Pak mantan wakil wali kota Pak Deddy Rahim. Bukan income tapi ya, maksudnya pernah jadi wali kota di. Pernah di ini wakilnya Pak Bima sebelumnya. Oh wakilnya. Ya makanya kan wajar lah gitu kan. Sekarang masih di bawah beliau. Gitu. Oh iya. Ada berapa sih yang muncul namanya dari survei? Paling tidak mungkin 5 lah ya. 5 orang. Pak Deddy, saya, Pak Dokter, Pak Atang, mungkin Kang Rusli. Nggak banyak kok.
Yang muncul banyak, bisa puluhan, mungkin 10-15 orang. Tapi yang surveinya kira-kira 5 besar itu ya paling 5 aja. Ini kan dari survei lo internal ya? Enggak, pakai lembaga survei. Iya, tapi internal ya. Iya, maksudnya orang survei, terus nama lo muncul juga ada nggak? Ada. Oh, ada juga? Ada. Nih, tuh ada tuh. 8 nama pendaftar. Nah, ini mah yang daftar. Tapi kalau survei ada, misalnya survei dengan indikator politik. Iya. Ya, kemudian survei misalnya dari Poltreking. Kemudian survei dari LSI DNIJA, ada. Gitu. Jadi dari berbagai survei. Oke. Pas tahu nih udah serius banget nih Sandy nih mau maju. Komentar Bapak dan Ibu negara gimana? Ini proses izinnya. Jadi pas udah kalau tahu nih, kan? ke Ibu itu izinnya Juli tahun lalu, 2023. Nggak sengaja itu juga. Nggak tahu Ibu tahu dari mana. Ngeliat billboard kali? Belum. Dulu belum masang billboard. Bahkan saya bilang, kalau masang baliho di pinggiran kota aja ya. Jangan dilewatin jalan. Istana, jangan dilihat presiden. Karena saya belum izin, takut ditegur juga. Nah, ternyata Ibu tahu tuh, makanya manggil. Waktu di Chengdu tuh, waktu itu seminggu di sana. Chengdu ya. Chengdu di mana? Cina. Kayak di mana gitu ya, Iya. Chengdu ya? Kayak daerah Bogor. Kayak daerah Bogor. Kayak daerah Bogor atau daerah-daerah Sintakan apa gitu. Chengdu. Kan kayak Mangga 2 gitu kan. Chengdu nih apa deh? Tadi gue mikir, oh di Cina. Cina. Ibu nanya, jadi setiap habis laporan kerjaan dia nanya, ada yang ingin dilaporkan lagi nggak? Itu sampai 3 kali. Akhirnya kan kita curiga kan, apa yang pengen Ibu tahu kan gitu Kode, kan. dikasih kode. Kode. Sebagai sandi negara, coba harus kodenya. menangkap itu. Akhirnya ya udah saya laporan, Bu, izin. Saya kemungkinan berubah. Tadi kan saya mau lanjut S3 di luar negeri. Oh. Saya sepertinya enggak merubah rencana gitu kan, enggak jadi S3. Oh, mau ngapain Mas gitu kan? Insya Allah mau ikhtiar ya kan, maju wali kota Bogor. Oh, pantesan katanya. Kemarin ada yang bilang ke saya, Mas Edi mau jadi wali kota katanya. Oh, siap Bu. Mau izin arahan Ibu. Ya udah nggak apa-apa katanya, maju aja terus katanya. Yang penting kalau mau jadi wali kota atau pemimpin daerah ya harus turun ke masyarakat, Mas. Diatur aja waktunya ya kan, sambil kerja nih. Nah, waktu itu udah lega tuh, Ibu Negara udah tahu. Akhirnya kita turun setiap sore malam gitu aja, pulang kantor sore malam gitu. Kalau ke Pak Jokowinya ngomong? Ke Jokowi baru bulan Maret tahun ini. Itu tadi karena arahan pimpinan nanti aja ngelapornya kalau ada hasil survei. Nah, setelah Pilpres sebulan kami survei. Ada hasilnya, masih urutan 5 besar waktu itu. Cint Pak, surveinya gini. Ya kata Pak Jokowi, angkamu masih kecil ini. Gitu. Kalau mau maju ya minimal harus 3 besar gitu. Syukur-syukur udah 2 besar gitu. Udah turun aja ke masyarakat. Udah gitu doang. Kamu kalau perlu turun dari subuh sampai malam. Waduh, saya bilang dalam hati saya kan saya masih kerja nih. Malah nyuruh nggak kerja. Iya. Ya paling Sabtu Minggu akhirnya itu full banget. Kayak hari ini aja nih, dari subuh kita udah subuh keliling. Tadi udah keliling? Udah subuh keliling, lanjut senam baru ke sini. Senam di mana? Di Bogor? Iya, sama ibu-ibu lah banyak kan. 200 orang gitu. Dari sini kemana lagi? Sini ada belusukan lagi. Beberapa RW kita menyusuri kampung gitu. Nah itu jadi lebih efektif tuh dan lebih cost-nya juga lebih kecil. Kalau apa? Belusukan. Jadi kita yang ngetok-ngetok pintu rumah warga, nyalamin. Daripada bikin satu acara mengundang warga. Iya. Itu lebih, ternyata lebih mahal. Lebih mahal yang kayak gitu. Mahal, karena gini, begitu pulang, dulu kita konsepnya ngumpulin, kasih door prize aja lah. Iya. Kan door prize pasti yang kebagian 5-10 orang. Oh iya, nggak semua. Sisanya ngedumel yang nggak kepulang tuh. Nah, baru dikumpulin Sandy nggak kebagian apa-apa. Akhirnya bagi-bagiin Barbie katanya. Masih ada. Masih ada. Udah habis itu, udah dijual. Oh iya, karena kan harus bikin panggung, bikin apa. Iya. Akhirnya sekarang udahlah belusukan aja, bener ngetok warga ya kan. Bu, saya Sandy, insya Allah mau maju wali kota Bogor. Emang kalau diketok nggak ngarep door prize juga? Enggak sih. Enggak ya? Ya ada aja ibu-ibu yang gitu. Pak nggak bawa apa-apa ke sini. Itu masih ada ya kan. Stiker paling Bu, stiker apa kaos. Iya. Ya kayak gini lah tuh belusukan. Udah ada rencana ini, bayangan apa berarti wakilnya? Masih proses. Karena sekali lagi kan pasti nanti yang menentukan itu juga partai kan. Ya? Oh iya juga partai. Ya. Tapi kan harus cari yang kalau disingkat namanya bagus. Apa kalau misalnya Sandy apa? Sandy ya. Nah contoh ya. Di Bogor ini kan Farhad Abbas daftar. Oh iya? Daftar. Sebagai wali kota? Iya, daftar ke beberapa partai nih. Masang baliho juga. Kok bisa sama Farhad? Sehat. Sehat benar. Sandy Farhad. Iya. Nah, jadi pilihannya juga harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan. Biar kalau disingkat bagus. Iya. Senang misalkan. Ada. Sandy siapa? Sandy Unang. Unang begitu. Iya kan boleh. Iya boleh. Ada calon PKS namanya Pak Atang. Jadi kalau dengan bisa setang, bisa senang. Bisa senang.
Bisa setang, bisa senang ya. Senang bisa, setang bisa. Tapi kalau setang jadi lucu ya. Dia Iya, filosofinya mengendalikan. Iya. Wes. Filosofinya gampang dicari saya. Iya. Kalau bisa dicari satu Ya, gas, yang satu penting diem. namanya enak dulu dah. Gitu ya. Iya. Iya, iya. Setang. Tapi ini hanya pengen jadi wali kota, wakil enggak? Insya Allah. Memang ininya wali kota. Emang dari awal kita Kepengennya wali ya. kota. Semua tim juga sepakat wali kota. Oke. Ya. Kalau ya cobainlah jadi wakilnya dulu dah gitu. Iya. Ya kita lihat sampai pendaftaran lah. Kan Iya, gitu. iya. Kita tetap sekarang posisinya wali kota. Karena kan gini, ada beberapa partai juga yang ingin mengusung kalau hanya wali kota. Nggak mau dia positioningnya di wakil. tuh Wakil, nggak mau, iya nggak mau. benar. Karena mungkin dia merasa misalnya kursinya banyak, Iya. Iya, dia iya. pemenang pemilu, nah itu. Ini kan juga banyak nih fenomena yang kayak begini dari eksternal yang di ininya, dan itu juga cukup jadi sentimen negatif buat si Kader ya. kader, buat partainya dilihat. Ada orang yang sudah lama berorganisasi di partai itu, ikutin kaderisasi, tapi kok giliran untuk jadi eksekutif ngambil dari orang luar. Nah itu lo gimana nanggepinnya? Ya balik lagi sekarang itu, ini juga nggak tahu ya fenomenanya kenapa semua berpatokan pada hasil survei. Ya, Hanya beberapa partai lah yang bodo amat hasil surveinya nggak dilihat, yang penting kader maju. ya, Ada yang seperti itu memang, tapi rata-rata kebanyakan partai kan melihat mana yang surveinya tinggi karena mereka ingin menang ya, gitu. Tapi begitu ketika kader internalnya, aduh cuma 1% nih, jauh gitu kan. Iya. Nanti kalau dipaksakan juga udah kelihatan hasilnya kira-kira gitu. eh, Nah makanya kita bukannya sombong atau apa, tapi percaya dirinya. Ya udah kita perbaiki aja hasil surveinya. Mudah-mudahan pada waktunya dipinang gitu kan, kita masih berharap nih. ya, ya, ya. Gitu, masih berharap. Kita nggak ada paksaan juga harus saya kan, nggak juga. Kalau tetap pada akhirnya mereka punya ketentuan harus kader, ya kita nggak bisa nolak juga. Mereka yang punya kuasa kan gitu, partai-partai Iya. itu. Sandy itu tuh. Logonya udah ada Sandy Bogor 1. Iya. Kok E-nya ada itunya atasnya? Taling ya. Sen, Oh. jadi Sandy, jangan sendi nanti. bukan Taling. sendi ya. Iya, lebih sendi juga ya. Iya, jadi sendi ya. Iya. Sendi-sendi Bogor. Wah. Akan menjadi Kalau sendi itu lebih ke Fiostin. Fiostin DS. Bahasa Jawa. Fiostin DS. Fiostin DS. Iya, iya. Kalau misalnya nih yang nonton ini belum pernah ke Bogor nih. Hmm. Kalau Sandy menyarankan apa? Tempat-tempat wisata atau makanan, saran dari Sandy sebagai warga Bogor nih. Apa sih yang Kalau orang mau jalan-jalan ke Bogor nih, kemana ya sekarang ya? Yang sekarang-sekarang ini ya. Kan kalau Iya. Kebun Raya orang udah tahu lah Udah bosan apa. ya. Ya, Apa? paling Misal. kan kuliner doang, kafe-kafe banyak ya di Bogor ya. Tapi bener sih, saya terakhir banyak banget sekarang. Banyak di Bogor. Oh. Ya itu orang selalu bilang, Bogor nih yang bisa dikembangkan pariwisata. Begitu saya tanya, coba sebutkan 5 tempat wisata yang di kota Bogor. Nah, Bingung deh. Kebun Raya aja paling. Kebun Raya, Taman Tajur, Safari. Tajur. Taman Safari Kabupaten saya bilang. oh iya ya kabupaten ya. Ke Curug-curug, tempat- Tajur yang tas. Tas, jualan tas. SKI. SKI, Iya udah kan? pada sepi juga. Oh iya. Sepi tas Tajur. Apa dong ya? Apa berarti kalau dari Sandy apa? Saran? Iya. Nah sebenarnya ini potensial untuk dijadikan Iya. tujuan wisata gitu. Ada nggak sih daerah di Bogor? Nah, makanya kalau mau mempertahankan wisata, saya sih lebih sepakat bukan tempat wisata, tapi eventnya, programnya. Oh. Kayak orang ke Singapura kan nggak banyak juga tempat wisatanya. Betul. Mereka Iya. create sendiri gitu. Tapi Iya. kan event-eventnya ada di sana, konser lah, ada mungkin MotoGP dan lain sebagainya. Nah, ini yang diperbanyak harusnya di Bogor. Di Bogor. Iya, karena kalau tempat wilayahnya juga terbatas. Iya. Iya, iya. Iya sih kebanyakan kabupaten. Kabupaten. Kabupaten yang punya daerah luas ya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Kan orang ke puncak kabupaten. Puncak. Ke Taman Safari. Kabupaten. Kabupaten Bogor itu juga Terus ya. yang apa curug-curug juga Curug semua kabupaten. kabupaten. Di kota Bogornya nggak ada. Yang trekking Sentul tuh ya Sentul kebanyakan. kabupaten. Nah, gimana caranya orang oke lah jalan-jalan di kabupaten tapi makan nginepnya ke kota deh. Nah, kuliner Oh. gitu-gitunya. Sekarang apa sih kuliner yang paling ini rame? Banyak nih, ini kalau kota Bogor ini sebenarnya makanan khasnya banyak. Soto. Toge goreng, soto mie, Mie laksa, soto Bogor ya. asinan, Asinan juga, ales, asinan Bogor. roti Asinan, unyil. Oh, roti Yang lain unyil banyak ya Roti juga. unyil juga Iya. tuh. Masih enak lagi, saya masih senang loh kalau ada yang bawa roti unyil tuh. Iya. Mantep banget. Banyak sebenarnya makanan khasnya. Nah, ini kan belum ada nih misalnya festival kuliner, festival toge goreng. Jadi event lebih kepada event, jadi memancing orang mau datang. Apa sih ini? Iya. Karena Cuman kan, gue kalau roti unyil gue trauma gue. Udah ngeliat roti unyil udah trauma. karena Karena pernah dibawain komeng, diisiin minyak kayu putih. Bang Komeng itu kenapa sih otaknya ya? Apanya Bang diisi minyak kayu putih? Rotinya sama dia disuntikin ke ini kayu putih. Ya lu niat banget. Yo, Jadi pas lu makan, kenapa bawa kayu putih? Dia ngomongnya gini lagi.
kan dia kalau ini Pak kan kalau gue, Iya, iya, Pak jangan yang ini gue udah isengin nih, lo makan yang ini aja. Ya gue kan GR, gue nggak disengin. Taunya emang yang itu. Oh iya. Masya. Makanya gue lihat roti unyil udah putih gitu. Malah Bang Komeng kan sebagai warga Bogor juga ya? Iya kan? Iya ampun. Iya. Ini soto Bogor ya? Soto Bogor. Laksa nih. Laksa tuh, laksa gitu ya? Oke lah Sandy. Siap. Terima kasih sudah hadir sini Thank berbagi you. cerita. Cerita-ceritanya. Mudah-mudahan segala rencananya bisa terlaksana. Dilancarkan lah ya. Amin. Dilancarkan ya. Sebagai warga Bogor nih, siapa tahu ada yang nonton warga Bogor biar tahu nih. Biar tahu, ya. Ada orang Bogor pernah jualan Barbie. Bapaknya. Sekarang udah ke Tanzania. Dan pernah bikin Bu Iriana nunggu. Sandy mana yang datang-datang. Gitu. Salam ya ke Bapak dan Ibu. Iya. So-soan banget. Akrab, so akrab. Kayak udah pernah ketemu ya. Salam ya. Iya. Siap. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di Hoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Ya. Makasih. Thank you banget.